아직 안 끝났는데? Let's get it in Rambo. Tataratat, tataratat. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Di awal film terlihat seorang gadis kecil bernama Juwon yang tinggal bersama ayahnya. Sang ayah merupakan pria tampan yang juga memiliki kedai makanan. Juwon merasa kesepian karena tak memiliki teman bermain, sehingga dia meminta kepada sang ayah untuk memiliki seorang kakak. Namun, hal itu tentu saja tak semudah yang dia bayangkan. Hingga di suatu hari, rumah mereka kedatangan keluarga baru, karena mereka adalah tetangga yang memiliki seorang anak laki-laki tampan bernama Sanha. Juwon terlihat sangat senang menyambut kedatangan Sanha. Namun, ibu dari Sanha justru terlihat sangat tak ramah. Baru saja pindah, orang tua Sanha sudah bertengkar hebat di dalam rumah. Ternyata, ibu Sanha menjadi sangat sensitif setelah kehilangan putri kecilnya. Ayah Sanha yang juga seorang polisi menenangkan Sanha dengan mengatakan jika ibunya tak sedang marah, melainkan sedang sakit. Sanha pun diminta untuk tak menyalahkan ibunya. Namun kenyataannya, ibu Sanha menyalahkan kematian putrinya kepada Sanha. Karena di saat kejadian hanya ada mereka berdua di rumah. Sanha yang meskipun masih kecil terlihat lebih dewasa dari usianya. Dia membersihkan rumah yang berantakan akibat ulah ibunya. Di saat mencoba memasak ramyeon, dia malah teringat kepada kejadian menyakitkan di saat kehilangan adiknya. Karena itu, dia hanya memakan mie mentah dengan sedih. Ayah Juwon yang berhati malaikat kemudian memasakkan makanan untuk Sanha. Dan Juwon bertugas untuk menawarkannya. Namun sayangnya, usaha mereka gagal. Di sisi lain, karena status ayah Juwon sebagai duda, seorang ibu tetangga mengatur kencan buta untuknya dengan seorang ibu tunggal yang memiliki seorang anak laki-laki bernama Hejun. Namun, Juwon tak setuju. Dia tak ingin seorang ibu baru, dirinya hanya ingin seorang kakak. Di saat mereka diminta pergi bermain bersama untuk memberi waktu bagi ayah dan ibu itu saling mengenal, Juwon malah menjaga jarak dari Hejun. Setelah itu, terlihat rambut Juwon dan Hejun yang berantakan. Dan orang tua mereka pun bertanya apa yang terjadi. Ternyata, Juwon tak terima Sanha diejek oleh Hejun, sehingga terjadi pertengkaran kecil di antara mereka. Juwon meminta maaf, namun dia menolak. Setelah dijelaskan, ibu Hejun yang awalnya marah-marah akhirnya terdiam karena menyadari jika perkataan anaknya memang tak pantas. Sang ibu pun merasa malu. Melihat sikap ayah Juwon yang tegas namun penuh kasih, Hejun mulai terpukau. Bahkan Hejun diam-diam sudah mulai menyayangi ayah Juwon. Sebelum pulang, mereka semua makan bersama seperti sebuah keluarga. Singkat cerita, ibu Hejun menitipkan dirinya kepada bibinya karena sang ibu akan pergi ke Seoul dan akan kembali jika sudah memiliki uang. Sementara itu, di rumah Sanha, ibunya menemukan foto keluarga yang disimpan Sanha di laci. Hal ini membuatnya semakin marah karena dia tak bisa menerima kebahagiaan Sanha di lingkungan barunya. Ibu Sanha masih menyalahkan Sanha atas kematian putrinya. Bahkan tak peduli ketika Sanha menangis dan meminta maaf. Di sisi lain, Hejun meminjam uang kepada ayah Juwon meskipun mereka baru saja bertemu. Ayah Juwon yang baik hati memberikannya tanpa ragu. Ketika ayah Juwon mengunjungi rumah Hejun, dia terkejut melihat keadaan rumah yang sangat berantakan. Dengan penuh kasih sayang, dia mengajak Hejun untuk tinggal sementara di rumahnya. Hejun yang sudah jatuh hati kepada keluarga tersebut langsung setuju. Namun Juwon tak suka. Dia bahkan tantrum ketika Hejun mulai memanggil ayahnya dengan sebutan ayah. 아빠 하면 좋겠어요. Di keesokan harinya, ibu Sanha memutuskan untuk pergi meninggalkan Sanha. Juwon yang polos meminta izin kepada ibu Sanha agar membiarkan Sanha tinggal di rumahnya. Mendengar hal itu, ibu Sanha pun mengizinkannya. Sanha hanya bisa menangis di saat melihat ibunya pergi.
Sementara Juwon justru senang karena kini dia memiliki kakak yang diinginkannya. Seiring berjalannya waktu, ketika anak yang tak beruntung ini mulai tinggal bersama, berbagi cerita, bermain, dan menjadi dekat layaknya saudara kandung. Mereka selalu bersama kemanapun pergi, hingga tanpa terasa, waktu pun berlalu dengan cepat. Kini, Juwon, Sanha, dan Haejun telah tumbuh menjadi remaja. Juwon yang selalu memaksakan kehendaknya bersikeras agar mereka menjadi keluarga yang seutuhnya. Baginya, mereka harus memiliki marga yang sama karena itulah arti keluarga yang sesungguhnya. Di saat berangkat sekolah, Juwon bercerita alasannya ingin mereka memiliki marga yang sama. Karena sejak kecil hingga sekarang Sanha dan Haejun tumbuh menjadi anak laki-laki yang tampan dan populer. Oleh karena itu, banyak gadis yang mendekati Juwon untuk menitipkan surat atau hadiah kepada mereka. Namun, situasi itu selalu disalahpahami karena marga mereka berbeda. Haejun yang penuh dengan ide, dia memberikan solusi kepada Juwon, di mana untuk menghadapi para gadis itu, Juwon harus bertingkah aneh dan berlagak seperti psikopat. Dan benar saja, baru saja masuk sekolah sudah ada 2 gadis yang meminta Juwon memberikan hadiah untuk Sanha. Dengan cerdik, Juwon meminta keduanya menandatangani sebuah memo perjanjian yang mengatakan jika mereka tak akan bertanya lebih jauh soal hadiah itu. Namun para gadis itu merasa Juwon menghalangi mereka dan menjadi kesal. Bahkan salah satu dari mereka mendorong Juwon hingga tangannya berdarah. Mengingat nasihat Haejun, Juwon melawan dengan cara yang tak biasa. Dia menyeret para gadis itu berkeliling sekolah. Namun sialnya, dia malah tersandung dan tercebur ke danau. Juwon akhirnya menjadi pusat perhatian. Haejun segera datang dan mengelap tubuh Juwon yang basah dengan bajunya sendiri. Sontak, hal itu membuat semua orang yang melihatnya menjadi kaget. Tak lama, Sanha datang memberikan jaketnya untuk Juwon, lalu menyeret keduanya pergi. Sanha bersikap seperti seorang kakak yang melindungi kedua adiknya. Juwon sengaja melakukan kegilaan tadi agar para gadis merasa jijik kepadanya dan tak mengganggunya lagi. Namun akibatnya, tubuh Juwon memiliki aroma yang tak sedap. Hal itu membuat seluruh orang di dalam bus terganggu. Sanha dan Haejun pun maju, mencoba menghalangi agar bau itu tak tercium oleh orang lain. Mereka akhirnya pulang bersama sambil hujan-hujanan. Namun seperti biasa, ada saja orang-orang julid di sekitar mereka. Mereka mengasihani Juwon, Sanha, dan Haejun karena dianggap memiliki kehidupan yang tak beruntung. Namun, Juwon dengan aura positifnya mengatakan jika setiap orang itu istimewa. Di rumah, suasana menjadi suram karena Sanha terlihat murung. Karena nenek dari pihak ibunya terus menelponnya. Sementara Juwon kesal mengetahui jika ibu Sanha kini sudah menikah lagi dengan pria mapan dan memiliki anak. Ayah Juwon pun ikut kesal. Dia juga berkomentar kepada ayah Sanha yang masih saja ramah kepada mantan mertuanya. Juwon dan Haejun lalu berusaha menyemangati Sanha yang sedang murung. Di keesokan hari saat di sekolah, Sanha yang akan segera lulus sebenarnya memiliki nilai yang sangat bagus. Dia bahkan berpotensi masuk ke Universitas Seoul. Namun Sanha lebih memilih universitas yang dekat dengan rumahnya. Di sisi lain, ada seorang pria misterius yang tampak mencurigakan. Dia terus-menerus memotret Haejun yang saat itu sedang berlatih basket. Namun ketika didekati, pria itu kabur dan meninggalkan kameranya. Sementara itu, seorang gadis di sekolah salah paham mengira jika dirinya dan Sanha sudah berpacaran. Meskipun Sanha tak pernah merasa demikian. Juwon yang melihat kebersamaan mereka dari kejauhan membuat dirinya ngambek. Karena ternyata seluruh sekolah tahu jika Sanha sudah memiliki kekasih. Namun dirinya tak mengetahui hal itu. Di rumah, bibi Haejun datang menjenguk. Ayah Juwon menerima kehadirannya dengan terbuka. Namun, tetangga yang nyinyir mempertanyakan mengapa bibi itu baru datang setelah sekian lama. Ketika bertemu Haejun, sang bibi meminta Haejun untuk membaca situasi dan tak lupa membalas budi kepada ayah Juwon di suatu saat nanti.
Hejun pun melamun mengingat masa kecilnya ketika dia sering menjadi bahan omongan warga sekitar. Namun ayah Juwon selalu melindunginya dari komentar-komentar buruk tersebut. 말 좀 막 그렇게 하지 마시라고 내가 몇 번을. Sementara itu, Juwon masih merajuk kepada Sanha. Akhirnya, Sanha memujuknya dan meminta maaf. Namun Juwon merasa tak adil karena Sanha memiliki pacar. Dan yang membuatnya lebih kesal, gadis itu ternyata mantan Hejun. 강효준 전 여친일걸? Di keesokan harinya, gadis yang ditolak oleh Sanha sekarang mendekati Hejun. Namun, Hejun menolaknya karena saat ini Juwon sudah tahu. Dan hal itu membuatnya merasa canggung. Kemudian gadis itu mengajak Juwon untuk berbicara. Namun Juwon terus berkata jika Hejun hanya berotot saja. Dan sebaiknya gadis itu melupakannya. Namun gadis itu mengatakan jika dialah yang mencampakkan Hejun terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Juwon yang tadinya ramah langsung berubah marah. Dan mereka berdua pun berdebat. 가족이 아닌 게 왜 큰 문제가 아니지? 그걸 뭐 그 종이 쪼가리로 인정받아야 돼요? 이게 그러면 어디까지 가족인데요? Gadis itu bahkan mengatakan jika Juwon tak perlu ikut campur karena dia bukan adik kandung Hejun. Mendengar hal itu, Juwon pun sangat kesal dan pergi begitu saja. Namun gadis itu malah mengikuti Juwon dan tak sengaja tersandung kakinya sendiri. Karena malu, gadis itu justru menyalahkan Juwon dan menyebabkan mereka menjadi pusat perhatian. Semua orang menyalahkan Juwon dan para gadis lain bersatu untuk memojokkannya. Hejun bahkan meminta Juwon untuk meminta maaf. Namun Juwon menolak karena merasa tak bersalah. Di tengah keributan, Sanha datang. Semua orang pun terdiam karena tak ada bukti jika Juwon yang bersalah. Juwon yang masih kesal akhirnya bersikap dingin kepada Hejun. Di malam harinya, Hejun mencoba meredakan amarah Juwon dengan membelikannya makanan. Dan hanya dengan sebuah kue, amarah Juwon pun luntur seketika. Di keesokan harinya, Juwon terkejut di saat temannya yang bernama Park Dal menyukai Hejun. Park Dal meminta Juwon untuk mengajaknya ke pertandingan basket nanti. Di sisi lain, Hejun melihat seseorang yang mirip dengan ibunya. Setelah dikejar, ternyata wanita itu bukanlah ibunya. 뭐야 진짜. 죄송합니다. Di saat yang sama, Park Dal melihat kejadian tersebut dan menjadi bingung. Hejun lalu mengajak Park Dal makan untuk membujuknya agar tak menceritakan kejadian itu kepada siapapun, terutama kepada Juwon. 없었던 일로 해줄 수 있나? 주호이한테 내가 길 가던 사람을 붙잡고. 네. Singkat cerita, terlihat seorang pria tua yang datang menghampiri Hejun. Di sini dia mengatakan jika dirinya adalah ayah kandung Hejun. 아빠 되는 사람이야. Meski reputasi Juwon buruk di kalangan para murid, tetap saja para gadis menitipkan surat-surat itu untuk Hejun dan Sanha. Namun, kali ini ada yang berbeda. Di antara tumpukan surat itu, terselip satu surat untuk Juwon dari seseorang bernama Mr. X. Juwon pun langsung penasaran siapa pengirim surat tersebut. 너한테 보낸 거 맞네. Di saat yang sama, muncul seorang pria misterius yang tiba-tiba mengaku sebagai ayah kandung Kang Hejun. Pria itu mengatakan jika selama ini dia tak diberitahu jika dirinya memiliki anak. Namun ketika ditanya dari mana dia mendapatkan informasi tersebut, pria itu mendadak pergi begitu saja. Situasi ini terasa sangat aneh. Dan meskipun Hejun berusaha tak memikirkannya, nyatanya pikirannya terus terganggu. Bahkan performanya dalam pertandingan basket pun memburuk. Park Dal yang melihat keterpurukan Hejun merasa prihatin. Sementara itu, Juwon yang tadinya ingin memamerkan surat cinta pertamanya kepada Sanha, justru diminta Sanha untuk menunjukkan hasil ujiannya. Sanha hanya bisa geleng-geleng kepala di saat melihat jika Juwon berada di peringkat 23 dari 25 murid di kelasnya. Setelah itu, Juwon berbicara kepada ayahnya jika dirinya tak ingin kuliah karena merasa nilainya terlalu rendah. Dia lebih memilih membantu ayahnya di kedai. Mendengar hal ini, sang ayah memberi nasihat jika Juwon harus menemukan apa yang benar-benar dia inginkan dalam hidup dan berusaha mencapainya. 도박, 음주, 흡연 안 하는 거는 뭐랄까 적극적 효도잖아. Di sisi lain, Hejun masih terus memikirkan pria yang mengaku sebagai ayah kandungnya. Bahkan di saat makan malam dia tampak melamun.
Sanha yang peka menyadari jika ada sesuatu yang mengganggu pikiran Hejun. Setelah didorong oleh Sanha, Hejun pun akhirnya bercerita. Meskipun dia merasa kaget dan bingung, Hejun mengaku jika ada sedikit kebahagiaan karena ternyata selama ini dia memiliki ayah kandung. Sanha lalu menyarankan agar Hejun mencari tahu lebih jauh tentang pria itu. Mereka pun mendatangi kantor bibi Hejun untuk meminta informasi. Namun ketika bibi mengetahui siapa pria itu, dia pun langsung marah. Sang bibi bahkan memperingatkan Hejun jika dia menemui pria itu lagi, dia tak perlu lagi menemui bibinya. Di sini sang bibi kemudian bercerita jika ketika ibu Hejun mengandung, pria itu meninggalkan ibunya dan menikah dengan wanita kaya. Mendengar hal ini, Hejun merasa kecewa. Kemudian dia pun berjanji kepada bibinya jika dirinya tak akan menemui pria itu lagi. Namun ketika Hejun hendak merobek kartu nama pria itu, Sanha melarangnya. Sanha berkata jika setidaknya Hejun harus tahu alasan pria itu mencari dirinya dan alasan mengapa dia berbohong selama ini. Di rumah, Juwon terus menunggu kedua kakaknya kembali. Dia bahkan kesal karena esok hari kakak-kakaknya sudah memiliki rencana untuk pergi. Padahal Juwon sudah mengajak Park Dal ke rumah agar bisa dekat dengan Hejun. Di pagi harinya, Hejun dan Sanha pergi ke kota. Mereka terpukau dengan bangunan mewah yang dimiliki oleh ayah kandung Hejun. Dengan terus terang, Hejun bertanya kepada pria itu mengapa baru sekarang dia mencarinya setelah 19 tahun. Di sini, pria itu mengatakan jika dirinya membutuhkan Hejun karena ada perebutan harta warisan. Karena dia tak memiliki anak, kekayaannya akan jatuh ke tangan saudara iparnya. Mendengar alasan ini, Hejun sangat kesal. Dia merasa jika alasan pria itu mencarinya hanya demi uang saja. Hejun pun kesal dan mengatakan jika dirinya tak ingin bertemu lagi dengan pria tersebut. Namun, masalah tak selesai di situ. Pria itu mendatangi kedai ayah Juwon dengan penuh kesombongan. Dia memperkenalkan dirinya secara mendadak sebagai ayah kandung Hejun. Bahkan mengatakan jika dirinya berencana membawa Hejun ke Amerika dan mengganti marganya. Sontak suasana menjadi tegang. Kebetulan Juwon dan Park Dal datang ke kedai dan bisa merasakan atmosfer yang tak baik. Mereka pun segera keluar. Di luar, Park Dal berkomentar jika pria itu sangat mirip dengan Hejun. Mendengar hal ini, Sanha dan Hejun buru-buru kembali ke kedai, namun sang ayah Hejun sudah pergi. Setelahnya, ayah Hejun berbicara serius dengan Hejun. Di sini Hejun menangis, begitu pula sang ayah. Dengan berat hati, ayah Juwon berkata jika dirinya tak ingin Hejun pergi. Hejun kemudian mengaku jika dirinya tak memberitahu ayah Juwon karena takut disuruh pergi bersama ayah kandungnya. Mendengar hal itu, ayah Juwon pun bertekad untuk melindungi Hejun. Dia bahkan mengatakan jika ayah kandung Hejun tetap memaksa membawa Hejun, maka dia akan menyewa pengacara. Di saat Juwon diberitahu tentang situasi ini, dia hanya kalem dan berkata jika Hejun tak boleh pergi. Namun dia boleh sesekali bertemu dengan ayah kandungnya, seperti halnya dia bertemu dengan bibinya. Mendengar hal ini, Hejun merasa sangat terharu hingga menangis lagi. Juwon seperti biasa mengusili Hejun karena dia terlalu cengeng. Tiba-tiba Juwon teringat sesuatu. Dengan gembira, dia memamerkan surat cinta pertamanya kepada mereka. Juwon kini bersiap untuk memulai kisah cinta pertamanya. Di keesokan harinya, Juwon begitu bersemangat di saat berangkat ke sekolah. Surat cinta dari Mr. X membuat harinya terasa menyenangkan. Apalagi Park Dal sepertinya sudah mengetahui identitas pengagum rahasianya, di mana pria itu cukup tampan dengan senyuman yang manis. Hingga di suatu momen mereka akhirnya berpapasan. Dengan penuh semangat, Juwon menerima ajakan kencan dari murid tersebut. Namun, kencan itu ternyata tak berjalan mulus. Lelaki tersebut memiliki perilaku yang unik. Dia membasuh tteokbokki karena tak suka pedas dan sangat pemilih soal makanan. Juwon yang tadinya senang mulai merasa kesal karena pria itu justru membahas ayahnya yang seorang ayah tunggal. Suasana hati Juwon langsung berubah dan dia menolak pria tersebut. Di rumah, Hejun menceritakan tentang kencan pertama Juwon. Namun, Sanha terlihat tak suka. Tak lama kemudian, Juwon pulang lebih awal dari yang diduga.
Semuanya bingung, namun Juwon hanya berkata jika dirinya tak menyukai lelaki tersebut. Dan anehnya, Sanha terlihat tersenyum mendengar kabar tersebut. 믿어줘? 믿을 수가 없지. Berita tentang Juwon yang menolak si lelaki itu cepat tersebar di sekolah. Namun lelaki tersebut tak menyerah. Dia datang kembali untuk meminta maaf atas ucapannya dan berjanji tak akan membahas soal ayah Juwon lagi. Di sini Juwon pun akhirnya memaafkannya. 했으면 생각해볼게. Singkat cerita, Ibu Sanha tiba-tiba datang setelah 10 tahun berlalu. Di sini dia membawa adik tiri Sanha yang kini berusia 7 tahun. Dia ingin mempertemukan mereka dan sudah memaafkan Sanha. Namun Sanha kesal dan tak bisa bersikap ramah. Ibu Sanha masih saja menyalahkan Sanha atas hal-hal di masa lalu. Sanha hanya berharap neneknya tak terus-menerus menelpon dan juga dia mendoakan agar ibunya bahagia selalu. 행복하게. Di luar, Juwon dan Haejun menunggu dengan cemas. Namun Haejun memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Sanha yang masih mengingat kenangan pahit di masa lalunya merasa kalut hingga tanpa sadar melaju di lampu merah. Beruntungnya, Juwon dengan sigap menarik bajunya untuk menghentikan langkahnya. Sementara itu, ayah Juwon berkonsultasi dengan kantor hukum terkait hak asuh Haejun. Namun hasilnya mengecewakan. Bagaimanapun, ayah kandung Haejun memiliki hak yang lebih kuat. Di sisi lain, Ibu Sanha menemui mantan suaminya dan ingin membawa Sanha untuk masa depannya. Ayah Sanha kesal karena Ibu Sanha sebelumnya telah menelantarkan anaknya. Keduanya pun berdebat hebat hingga menjadi tontonan orang-orang. Di sisi lain, ayah kandung Haejun yang kaya juga merasa kesulitan menarik hati anaknya. Dia pun akhirnya mencoba pendekatan dengan cara lain. Sementara di rumah, suasana menjadi semakin tegang. Sanha malas bertemu ibunya, sementara Haejun justru merindukan ibunya. Ketegangan memuncak ketika Haejun marah kepada Sanha karena dianggap tak peduli pada ibunya. Sanha akhirnya mengungkapkan fakta pahit, karena di saat ibunya pergi selama 2 hari, ibunya tak meninggalkan makanan apapun untuk anak-anaknya. Mendengar hal itu, Haejun sedikit melunak. Juwon yang melihat kedua kakaknya bertengkar mencoba meredakan suasana. Dia pun mengajak mereka untuk makan es krim. Namun Haejun memilih untuk mengurung diri. Sambil makan es krim, Sanha dan Juwon berbincang. Sanha mengatakan jika dia tak peduli dengan omongan orang-orang tentang mereka yang tak memiliki ibu. 전화로 오는 스팸처럼. 걱정 안 해? Di sekolah, ayah kandung Haejun datang membawa makanan untuk tim basket. Namun Haejun yang mengetahuinya segera mengambil makanan tersebut dari teman-temannya. Di sisi lain, murid yang menyukai Juwon mencoba menyapa Sanha. Di sini, Sanha pun berhasil menarik kesimpulan jika lelaki itu adalah penyebab rumor tentang Juwon yang tak memiliki ibu. Sanha dan Haejun pun menginterogasi murid tersebut. Namun, pria itu memilih diam karena telah dilarang oleh Juwon. Ketika pria itu tak sengaja terjatuh, Haejun mencoba membantunya. Namun, adegan itu malah disalahpahami oleh Juwon. Di sini, Juwon pun berkata jika pria itu sebenarnya tak mengatakan apapun, karena ternyata Juwon sendiri yang tanpa sadar membocorkan jika dirinya tak memiliki ibu. Setelah itu, Haejun melarang pria tersebut untuk mendekati Juwon lagi. Sanha pun memberi nasihat kepada Juwon agar selalu terbuka soal perasaannya. Juwon berjanji untuk bersikap demikian demi kebaikan mereka semua. 오빠도 맹세. Sesamanya di rumah, Sanha dipanggil oleh adik tirinya. Ibunya datang kembali mengajaknya untuk pergi bersama ke Seoul. Namun Sanha dengan tegas menolak permintaan itu. Di luar, Haejun yang melihat hal itu meminta Sanha agar tak terlalu kejam kepada ibunya. Namun Sanha yang sudah emosi, dia pun meluapkan emosinya dengan berkata jika ibu Haejun yang berjanji akan kembali sebenarnya hanya berbohong. Perkataan itu membuat Haejun sangat emosi. Dan untuk pertama kalinya mereka pun bertengkar. Haejun bahkan meninju Sanha. Dan Sanha yang tak mau kalah balik melampiaskan kekesalannya. Dia berkata jika mereka sebenarnya sama saja, sama-sama ditelantarkan oleh ibu mereka sendiri. Dan hal itu disaksikan oleh mereka semua. Setelah perkelahian itu, suasana di rumah menjadi sangat tegang. Juwon mencoba mendamaikan Sanha dan Haejun,
tetapi usahanya justru membuatnya kelelahan sendiri. Permusuhan di antara mereka berlangsung selama seminggu, hingga akhirnya Juwon mendapat ide cemerlang dari lelaki yang menyukainya. Lelaki itu mengajak Juwon untuk pergi ke wahana dan menyegarkan pikiran. Dia bahkan menunjukkan perhatian dengan memberikan obat kepada Juwon yang terlihat seperti akan terkena flu. Juwon lalu memaksa Sanha dan Haejun serta Park Dal untuk ikut pergi. Dia ingin memperbaiki hubungan kedua kakaknya sebelum ulang tahun Haejun tiba. Namun ketika mereka tiba di wahana tersebut, ternyata tempat itu sangat ramai. Hal ini dikarenakan Juwon yang polos tanpa sengaja mengumumkan jika kedua kakaknya yang populer akan datang. Dan tentu saja para penggemar Sanha dan Haejun ikut berdatangan. Park Dal yang harus berbohong kepada ibunya demi ikut malah terjebak macet. Akhirnya hanya Juwon, Sanha dan Haejun yang naik wahana itu. Lelaki yang menyukai Juwon tadinya ingin ikut juga, tapi dihalangi oleh kedua kakaknya Juwon. Juwon bersusah payah mengayuh sepeda rel itu meskipun wajahnya sudah terlihat pucat. Dia sengaja memberikan ruang dan waktu agar kedua kakaknya bisa berbicara dan berbaikan. Sayangnya, mereka malah terus bertengkar tanpa memperdulikan Juwon. 사과? 사과? 야, 하지 마. 화해하지 마. Di saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba terjadi keributan. Dari kejauhan, Juwon melihat Park Dal sedang diganggu oleh sekelompok pria. Meski sudah lemas, Juwon berusaha ingin membantu. Namun kondisinya yang sudah terlalu lemah membuatnya pingsan di tempat. Para pria itu menjadi panik dan bergegas mencari air untuk Juwon agar dia bisa meminum obat. Di sisi lain, Sanha dan Haejun baru diberitahu jika Park Dal sedang diganggu. Mereka pun langsung berlari ke lokasi. Tetapi yang pertama mereka lihat adalah Juwon yang sudah pingsan. Tanpa mengetahui alasannya, kedua kakak itu pun langsung menyerang sekelompok pria tersebut hingga babak belur. Namun akibatnya, mereka semua digiring ke kantor polisi. 자들은 니한테 그 물을 사다 줬을 뿐이다, 그자? 자, 그 왼쪽부터 보자. Setelah menyadari jika ini hanyalah sebuah kesalahpahaman, Sanha pun meminta maaf kepada geng tersebut. Ayah Sanha datang dan memarahi mereka habis-habisan. Meski kesal, mereka bersepakat untuk menyembunyikan kejadian ini dari ayah Juwon. Sementara itu, Park Dal meminta diturunkan di tempat lain untuk menghindari masalah. Namun, ibunya ternyata melihatnya dan langsung panik berlebihan. Karena baginya, Park Dal adalah harapan satu-satunya. Park Dal lalu menceritakan jika Juwon sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda sakit selama beberapa hari terakhir. Namun karena sibuk bertengkar, Sanha dan Haejun tak menyadarinya. Mereka pun sepakat untuk berpura-pura telah berbaikan agar tak lagi membuat Juwon cemas. Di sekolah, rumor tentang Park Dal dan Haejun mulai menyebar. Hal ini dikarenakan saat diberitahu jika Park Dal sedang diganggu, Haejun terlihat sangat panik mencarinya. Juwon menganggap ini adalah waktu yang tepat bagi Park Dal untuk menyatakan perasaannya. Namun ketika mereka mendekati Haejun, mereka justru mendengar Haejun berbicara pada mantan kekasihnya. Jika dirinya tak mungkin berpacaran dengan Park Dal. Menurut Haejun, Park Dal hanyalah teman adiknya, sehingga otomatis dia sudah menganggap Park Dal sebagai adiknya sendiri. Mendengar hal ini, mantan kekasih Haejun merasa puas, tetapi Park Dal justru patah hati. Sanha dan Juwon kemudian mencari kado ulang tahun untuk Haejun. Sanha juga membeli sepasang sepatu untuk Juwon meskipun mereka sempat terkejut dengan harganya. Beruntungnya, mereka mendapat diskon karena penjual mengira mereka adalah pasangan. Sanha yang ingin meralat hal itu, namun Juwon melarangnya. Yang penting dapat diskon. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan adik tiri Sanha yang diam-diam mengikuti mereka karena ibunya sedang di toilet. Namun, anak kecil itu terjatuh. Sanha buru-buru menolongnya, tetapi ibu anak itu langsung menyalahkan Sanha seperti biasa. Juwon yang tak terima membela Sanha habis-habisan. Dia mengatakan jika Sanha adalah orang yang selalu membawa keberuntungan bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika mereka pulang, Sanha diam-diam mencuri pandang ke arah Juwon. Apakah ini awal dari roman di antara mereka? Pagi harinya, rumah menjadi sibuk mempersiapkan ulang tahun Haejun. Ayah Juwon bahkan menutup restorannya untuk acara tersebut. Namun Juwon terlihat lesu.
Di saat dia ingin memanggil Sanha, dia malah tak sengaja masuk ke kamar Sanha yang sedang berganti baju. Di sini Sanha pun lalu meminta Juwon untuk menyembunyikan ekspresi lesunya karena bibinya akan datang. Ketika bibi Hee-jun tiba, dia mengajak Hee-jun berbicara secara pribadi. Sang bibi mengatakan jika Hee-jun lebih baik ikut dengan ayah kandungnya. Dia merasa tak enak karena Hee-jun selama ini menumpang hidup di rumah Juwon. Selain itu, bibi terus menekankan jika Hee-jun harus tahu diri dan lebih sering membantu pekerjaan rumah. Tanpa disadari, ayah Juwon mendengar percakapan itu dan merasa sedih. Ketika acara ulang tahun dimulai, suasana menjadi canggung. Bibi Hee-jun berterima kasih kepada ayah Juwon karena telah menambung Hee-jun selama ini dan mengatakan jika Hee-jun harus membalas budi di masa depan. Ayah Juwon yang sudah kesal sejak tadi karena mabuk langsung mengatakan jika Hee-jun tidak perlu membalas budi. Bagi ayah Juwon, Hee-jun adalah anaknya dan dia merasa bersyukur atas kehadirannya. Suasana pun berubah menjadi haru. Bibi Hee-jun akhirnya menangis, begitu pula dengan ayah Juwon. Sanha juga memberikan pengertian kepada bibi Hee-jun jika mereka semua sama. Tak ada perbedaan di antara mereka. Perkataan itu membuat bibi Hee-jun merasa lega. Di saat diantar pulang, bibi meminta Hee-jun untuk melupakan ibunya dan berbakti kepada ayah Juwon. Dengan senyum lebar, Hee-jun mengatakan jika dia bahkan sudah lupa seperti apa rupa ibunya. Di keesokan harinya, suasana kembali ceria. Namun, mendadak sebuah mobil mewah berhenti di depan kedai ayah Juwon. Dari dalam mobil, seorang wanita turun dengan pakaian yang sangat mewah. Ternyata, wanita itu adalah ibu kandung Hee-jun. Ibu Hee-jun tiba-tiba muncul di kedai dengan pakaian mewahnya. Ayah Juwon tertegun melihatnya dan bersiap memberi kabar kepada Hee-jun. Namun, wanita itu melarang. Tujuannya datang bukan untuk bertemu Hee-jun, melainkan membayar hutang dan memberikan dana untuk biaya sekolah Hee-jun. Tanpa basa-basi, dia pun pergi begitu saja. Ayah Juwon yang bingung mencoba mengembalikan uang tersebut dan meminta penjelasan. Mengapa ibu Hee-jun tak mau bertemu dengan anaknya sendiri? Namun, ibu Hee-jun terus memaksa agar uang itu diterima dan pergi. Di kejauhan, Hee-jun melihat sosok wanita tersebut. Dia merasa familiar tetapi tidak yakin siapa dia sebenarnya. Suasana yang mulai tenang mendadak berubah di saat kabar buruk datang. Adik tiri Sanha menghilang. Anak itu kabarnya ingin menemui Sanha. Mendengar hal itu, Sanha, Hee-jun dan Juwon segera mencari anak tersebut. Mereka berlarian ke sana kemari hingga akhirnya menemukannya di sebuah restoran yang kebetulan memiliki nama sama dengan restoran ayah Juwon. Untungnya, ayah Sanha yang seorang polisi kebetulan menemukan anak tersebut. Melihat Sanha, anak itu pun langsung merasa tenang. Tetapi dia tetap dimarahi oleh Sanha karena tindakannya yang ceroboh. Juwon mencoba menjelaskan jika Sanha memarahinya karena khawatir. Tak berselang lama, ibu anak itu pun datang. Seperti biasa, dia menyalahkan Sanha atas semua yang terjadi. Dia mengatakan jika Sanha mengunjungi mereka, adiknya tak akan sampai tersesat mencari Sanha. Ayah Sanha yang mendengar hal itu pun langsung naik pitam. Dia pun menyeret mantan istrinya keluar karena tak tahan dengan sikapnya yang terus menyalahkan Sanha atas kematian anak bungsu mereka. Dengan penuh emosi, ayah Sanha akhirnya mengatakan jika kematian anak mereka sebenarnya adalah akibat kelalaian mereka berdua sebagai orang tua. Namun, ibu Sanha terus menyangkal dan mengatakan jika dia kembali karena Sanha mengingatkannya pada anaknya yang sudah tiada. Di sisi lain, Sanha tetap diam dan tak menunjukkan emosi apapun. Dan di dalam hatinya, dia tahu jika dia tak ingin diganggu oleh ibunya lagi. Kilasan kejadian mengerikan di masa lalu kembali menghantui Sanha. Hee-jun akhirnya memahami alasan kemarahan Sanha ketika mereka sebelumnya berdebat tentang ibu. Juwon yang sudah berkali-kali mengatakan jika ibu Sanha menakutkan, kini merasa lega karena Hee-jun akhirnya mengerti. Hari-hari pun berlalu dengan Sanha yang terus menjauh dari keluarganya. Dia bahkan tak ikut sarapan bersama. Juwon dengan setia membawakan makanan untuk Sanha setiap hari, meskipun Sanha terus mencoba menghindar. Di malam harinya, Hee-jun sengaja menunggu Sanha pulang. Dia mencoba menyadarkan Sanha jika dia tak sendirian.
Hejun pun berkata jika setidaknya dia masih memiliki ayah dan dirinya lebih buruk karena tak memiliki siapapun. Juwon khawatir karena Sanha belum pulang juga, apalagi hujan mulai turun dengan deras. Dia pun berniat menjemput, tetapi ternyata Sanha sudah ada di depan rumah. Sanha sedikit emosi dan berkata jika dia menjauh karena merasa malu membiarkan keluarganya melihat pertengkaran itu. Sanha pun akhirnya masuk ke dalam rumah dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka pun makan bersama lagi dalam keheningan. Tak terasa, air mata Sanha mengalir dan perlahan kehangatan mulai kembali di rumah itu. 후라이 귀신이 들렸다. Setelah makan, ketika anak itu berkumpul di atap, seperti biasanya. Mereka saling bercanda dan merosting diri masing-masing sambil mengenang orang-orang yang tak lagi ada di samping mereka. Namun Sanha mulai demam akibat terlalu lama kehujanan dan melewatkan makan selama berhari-hari. Dengan setia, semua orang bergiliran menjaga Sanha hingga di keesokan harinya. Di keesokan harinya, ayah mengajak Sanha mengunjungi makam adiknya. Di sana, dia meminta Sanha untuk berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Sang ayah berkata jika semua yang terjadi adalah kesalahan mereka sebagai orang tua yang meninggalkan anak-anak sendirian di rumah. Hari itu menjadi awal baru bagi Sanha untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Hari-hari pun kembali ceria. Juwon baru teringat permintaan Park Dal yang ingin mempertemukan ibunya dengan kakak-kakak Juwon. Dia pun mengajak Sanha dan Hejun untuk makan steak di restoran mewah. Awalnya Sanha menolak, namun akhirnya dia pun ikut juga. Ternyata ibu Park Dal memang ingin bertemu Sanha. Dia terlihat sebagai wanita yang tangguh, tetapi juga keras kepala. Dia bahkan seolah menjelekkan Park Dal di depan teman-temannya, mengatakan jika Park Dal tak pintar dan harus menjadi pengacara seperti keinginannya. Park Dal pun menangis karena tak terima dilecehkan oleh ibunya sendiri. Setelah ibunya pergi, Hejun keceplosan bertanya kepada Park Dal yang tak akur dengan ibunya. Dan untuk mencairkan suasana, mereka pun pergi ke pantai untuk bersenang-senang. Hejun yang polos menyatakan jika dia yakin Park Dal menyukai Sanha, membuat Juwon kesal karena Hejun terlihat begitu tak peka. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Hejun dipanggil bibi untuk melihat anak bibinya yang baru lahir. Sementara Park Dal sudah dicari oleh ibunya. Akhirnya, hanya Juwon dan Sanha yang berada di sana. Di rumah, ayah Juwon menceritakan kebingungannya kepada ayah Sanha tentang uang yang diberikan oleh ibu Hejun. Ternyata, Hejun mendengar percakapan itu dari luar dengan air mata yang berlinang. Sebelumnya, di rumah sakit seorang perawat yang keceplosan mengatakan jika dia mirip dengan wanita yang baru saja menjenguk. Dan hal itu membuat Hejun sadar jika ibunya datang tanpa menemuinya. Di dalam perjalanan pulang, Juwon terus marah kepada Hejun. Dia mengatakan jika Hejun benar-benar tak peka karena sinyal dari Park Dal sudah sangat jelas. Namun di tengah kemarahan itu, Juwon malah terjatuh. Sanha dengan cepat menolongnya. Dan tanpa disadari, momen itu menjadi adegan romantis yang membuat keduanya saling diam kebingungan. Setelah kejadian itu, Sanha dan Juwon sempat bertatapan lama. Di sini, Sanha terlihat gugup, sementara Juwon hanya polos seperti biasanya. Di saat mereka pulang, mereka berpapasan dengan Hejun yang terlihat lesu. Meski Hejun mengatakan dia baik-baik saja, Sanha dan Juwon tahu jika dia sedang tak baik. Akhirnya, mereka mencoba menghibur Hejun. Hejun pun menceritakan tentang ibunya yang membayar hutang. Kini, kedua anak lelaki keluarga itu bisa bernapas lega setelah dihantam oleh masalah yang melibatkan ibu mereka masing-masing. Ibu Sanha akan segera kembali ke Seoul, sementara ibu Hejun entah pergi kemana setelah membayar hutangnya. Di saat Hejun kembali ke rumah, dia melihat ayahnya sedang sibuk mencuci pakaian. Sebagai anak yang baik, Hejun membantu ayahnya sambil peduli pada kesehatannya. Hejun dengan pelan menceritakan jika dia tahu ibunya datang untuk membayar hutang. Sang ayah terdiam. Kemudian dia berkata jangan pernah merasa berhutang budi kepadanya, karena sang ayah benar-benar menyayangi Hejun dan tak pernah menganggap beban. Meskipun ayahnya selalu berkata baik-baik saja, Hejun sebenarnya tak baik-baik saja.
Malam itu, dia menangis di balik selimutnya hingga tertidur. Di sisi lain, Sanha yang sudah beranjak dewasa mulai menyadari jika dia laki-laki normal yang sedang puber. Kini setiap melihat Juwon, dia mengingat kejadian di saat mereka terjatuh bersama. Dia selalu salah tingkah. Dia bahkan memutuskan untuk selalu mengunci pintu agar Juwon tak lagi usil masuk ke kamarnya. Namun, masalah belum selesai. Ayah kandung Haejun ternyata belum menyerah. Dia masih mencoba membujuk Haejun untuk pergi ke Amerika. Kebetulan, di saat dia datang, tim basket SMA Haejun sedang diamati oleh beberapa orang dari Seoul. Mereka terlihat sangat terkesan dengan permainan Haejun. Ayah kandung Haejun mendapatkan ide cermelang karena dirinya akan datang kembali dalam 2 minggu saat pertandingan persahabatan SMA melawan tim dari Seoul. 자꾸 먼 걸음하게 만드네 얘가. Sementara itu, ujian Jisat sudah di depan mata. Haejun dan Sanha sibuk mempersiapkan diri. Tetapi, Juwon justru yang terlihat gugup. Dia bahkan membuatkan jimat keberuntungan untuk kakak-kakaknya dan ayah mereka membawakan bekal lezat untuk mereka. 피해가지 말고. 알았대. Haejun mengerjakan soal ujian dengan asal-asalan. Berbeda dengan Sanha yang serius dan lancar menjawab semua soal, terutama karena dia jago matematika. Meskipun begitu, keduanya memiliki passion yang berbeda. 근데 Sepulang ujian, Juwon sudah menyiapkan kejutan untuk mereka. Dia mendirikan tenda di halaman rumah dan menyiapkan makanan. Park Dal juga ikut hadir. Namun di saat sedang asyik menyantap makanan, Juwon tak sengaja terkena air panas. Sanha langsung panik berteriak, membuat semua orang kebingungan. Padahal itu hanyalah luka kecil. Namun insting Sanha sebagai lelaki muncul lagi. Di saat dia merawat luka Juwon dari jarak dekat, jantungnya berdegup kencang. Juwon seperti biasa tetap polos dan tak menyadari apapun. Di atap rumah, Haejun menceritakan kepada Park Dal tentang ibunya yang datang tetapi tidak menemuinya. Park Dal yang tahu betapa Haejun merindukan ibunya ikut menangis mendengar cerita tersebut. Namun Haejun malah menghancurkan suasana dengan berkata jika dirinya tahu Park Dal menyukai Sanha. Park Dal sangat kesal karena Haejun tak peka. Dia terus mengelak, namun Haejun malah terus menggoda Park Dal. Untuk memberi ruang, Haejun meminta Sanha untuk mengantarkan Park Dal pulang. Juwon yang mendengar hal itu ikut kesal dengan sikap Haejun yang tak peka. 다리가 자기 좋아하는 것도 모르고. Di sekolah, para guru frustasi dengan 2 murid berprestasinya. Haejun sebenarnya bisa masuk Universitas Yonhee dengan jalur prestasi. Namun dia menolak dan memilih universitas lokal. Begitu juga dengan Sanha, yang meskipun bisa masuk Universitas Seoul dengan nilai sempurna, tetapi dia tetap memilih untuk tinggal di kota kecil itu. Guru-guru hanya bisa gemes dengan keputusan mereka. Hari pertandingan persahabatan pun tiba. Semua orang antusias untuk menonton, termasuk ayah kandung Haejun yang hadir. Namun suasana menjadi buruk ketika seorang mantan siswa sekaligus mantan anggota tim basket Haejun muncul. Dia banyak tingkah dan bahkan menghina ayah Haejun dengan menyebutnya miskin. Haejun yang tak tahan langsung kepanasan dan emosi. Ketika pertandingan dimulai, tim Haejun sempat tertinggal jauh. Namun dengan kerjasama tim, bakat dan tekad yang kuat, mereka berhasil menyamakan poin dan akhirnya menang. Pertandingan itu sangat seru dan menegangkan. Sanha mulai curiga dengan kedatangan ayah kandung Haejun. Dia melihat pria itu mendekati ayah Juwon setelah pertandingan. Sanha segera memberitahu Haejun yang langsung berlari untuk menghentikan ayah kandungnya. Haejun menegaskan jika dia tak ingin pria itu datang lagi. Namun ayah kandungnya malah memberikan brosur tentang kesempatan basket di luar negeri. Dia berkata orang tua yang baik adalah orang yang mendorong anaknya untuk menjadi sukses. Haejun harus pergi ke Amerika bersamanya. Kalau tidak, dia akan membuat kedai ayah Juwon tutup. Karena sebelumnya, ayah kandung Haejun sempat mendatangi kedai ayah Juwon. Dia menunjukkan brosur-brosur itu dan berkata jika Haejun memiliki bakat luar biasa yang tak seharusnya disia-siakan di kota kecil ini. Ayah Sanha yang mendengar hal itu segera maju untuk membela ayah Juwon. Dia bahkan menaburkan garam setelah pria itu pergi saking kesalnya. Haejun merasa kebingungan.
Dia sangat menyayangi ayah Juwon dan sudah menganggapnya sebagai ayah kandungnya sendiri. Namun, ancaman dari ayah kandungnya membuatnya merasa tertekan. Setiap kali ayah Juwon mencoba membicarakan masa depannya, Haejun selalu menghindar. Di tengah kebingungan itu, kabar buruk datang. Sanha mendapat telepon jika ibunya mengalami kecelakaan dan suami barunya meninggoy di tempat. Sementara sang ibu masih belum sadarkan diri. Sanha dan ayahnya segera berangkat setelah mendengar kabar kecelakaan tersebut. Di rumah sakit, ibu Sanha masih dalam proses operasi. Sementara itu, di rumah semua orang merasa tegang menunggu kabar. Ketika akhirnya mereka mendengar jika operasinya telah berhasil, semua merasa lega. Namun, kondisi ibu Sanha masih belum sadar dengan luka parah dan kedua kakinya yang diperban. Ayah Sanha pulang sendiri dari rumah sakit dengan wajah murung. Ternyata karena pamannya harus menyiapkan pemakaman untuk suami baru ibu Sanha. Tak ada yang menjaga adik tiri Sanha. Di sini Sanha mengajukan diri untuk tinggal dan menjaga mereka. Ayahnya tak setuju, namun Sanha bersikeras dan akhirnya sang ayah pun terpaksa mengalah. Di rumah, Juwon merasa kesal karena Sanha pergi. Padahal baru sehari berpisah, Juwon sudah memiliki banyak hal yang ingin diceritakan kepada Sanha. Yang akhirnya, Juwon pun mendapatkan ide untuk pergi ke Seoul bersama keluarga. Namun, ketika dia mengusulkan itu, tak ada yang bersedia ikut. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi sendiri ke Seoul tanpa memberitahu keluarganya. Ketika malam tiba, Juwon kembali ke desa dengan wajah murung. Haejun yang sejak siang mencarinya kemana-mana langsung panik melihat Juwon yang tampak kecewa. Di sini, Juwon pun bercerita jika dirinya berusaha keras pergi ke Seoul dan berhasil menemukan rumah sakit tempat Sanha berada. Namun ketika dia tiba, Sanha terlihat sibuk dengan adik tirinya dan urusan ibunya. Juwon yang merasa tak ingin mengganggu, dia pun memutuskan untuk pulang tanpa menemui Sanha. Haejun hanya bisa mendengarkan sambil merasa simpati. Sementara itu, di rumah sakit, paman Sanha meminta Sanha untuk tinggal lebih lama di Seoul dan juga menyuruhnya untuk kuliah di sana agar bisa menjaga ibu dan adik tirinya. Kondisi ibu Sanha yang tak stabil membuat segalanya semakin sulit. Dia mulai menunjukkan tanda-tanda depresi. Bahkan, dia mengatakan jika dirinya merasa lebih baik tak hidup saja setelah kehilangan kakinya. Sanha mencoba menenangkan ibunya, namun merasa sangat galau dan ingin bercerita kepada Juwon. Akan tetapi, ketika dia mencoba menelpon, Juwon sudah tertidur lelap. Di keesokan paginya, suasana di rumah menjadi panik ketika ayah Juwon ditemukan tak sadarkan diri di dapur. Juwon dan Haejun segera membawanya ke rumah sakit. Setelah mendapat vitamin, ayah mereka merasa lebih baik dan dijemput oleh ayah Sanha untuk pulang. Meskipun sudah dirawat, ayah tetap bersikeras untuk membuka restonya. Haejun yang kesal melihat ayahnya memaksakan diri, akhirnya memaksa ayahnya untuk istirahat. Di saat Haejun pulang dari membersihkan resto, dia tanpa sengaja mendengar ayahnya sedang curhat kepada ayah Sanha. Ayah Juwon mengaku merasa bersalah karena tak bisa mengirim Haejun ke Amerika untuk bermain basket. Sang ayah merasa jika dia telah menghalangi masa depan Haejun, meskipun dia tahu jika Haejun sangat berbakat. Mendengar hal itu, Haejun menjadi galau. Dia ingin tetap tinggal bersama ayah Juwon, namun ancaman dari ayah kandungnya terus mendesaknya untuk pergi ke Amerika. Dan hal itu membuatnya bingung. Teman dekat Haejun mencoba memberinya saran yang bijak. Dia mengatakan jika Haejun pergi ke Amerika dengan uang ayah kandungnya, dia bisa belajar dan sukses. Lalu bisa kembali ke Korea untuk merawat ayah Juwon. Namun Haejun tetap merasa berat hati karena dia tak ingin pergi kemanapun. Di malam harinya, ayah Juwon kembali membuka resto meskipun sudah diperingatkan. Kali ini, Haejun benar-benar marah. Setelah resto tutup, dia bahkan merusak tanda jam buka malam. Haejun akhirnya berkata jika dirinya memutuskan untuk pergi ke Amerika. Namun bukan karena dia ingin, tetapi dia tahu jika ayah kandungnya sudah bertemu dengan ayah Juwon dan mengatakan jika ayah Juwon tak mampu membiayainya ke Amerika. 못 물어봤어. 못 보내서. 그래서 못 물어봤어. 미국 가고 싶냐고. Di saat Sanha kembali ke desa untuk sementara waktu, Juwon menyambutnya dengan ceria. Namun, suasana hati Sanha tetap murung.
Di atap rumah, Sanha dan Haejun berbincang tentang keputusan besar yang harus mereka ambil. Haejun akhirnya memberitahu Sanha jika dirinya memutuskan untuk pergi ke Amerika. Sanha terkejut dan sempat melarangnya karena Sanha akan pergi juga. Namun di sini Haejun juga keberatan karena mereka tak bisa pergi secara bersamaan. Dan hal itu membuat mereka bertengkar. Sanha mengatakan jika Haejun seharusnya bersyukur memiliki ayah kandung yang kaya dan mendukungnya, sementara dirinya harus tinggal di Seoul untuk menjaga ibu dan adik dirinya. Haejun membalas dengan mengatakan jika dirinya tak pernah meminta untuk berada di dalam situasi ini. 볼 수 있겠군. Juwon yang mendengar pertengkaran itu dari kejauhan merasa sedih. Dia hanya bisa melongo ketika mendengar kedua kakaknya memutuskan untuk pergi dari rumah. Sanha akan pindah ke Seoul dan Haejun akan pergi ke Amerika bersama ayah kandungnya. Kini keluarga kecil itu perlahan mulai terpecah dan Juwon merasa kehilangan kedua kakaknya yang sangat dia sayangi. 그런다고 뭐가 달라지는데? 둘 다 진짜 가족 찾아가겠다. Terlihat ayah Sanha yang tak setuju dengan keputusan Sanha untuk pindah ke Seoul dan tinggal bersama ibunya karena mereka semua tahu seperti apa sifat ibu Sanha. Juwon yang mendengar kabar akan ditinggalkan oleh kedua kakaknya, dia pun meminta penjelasan. Namun Sanha yang sedang emosi, dia berkata memangnya kenapa jika dirinya merawat ibu dan adik kandungnya. Mendengar hal itu, Juwon tak mampu berkata apapun. Dia pun langsung masuk ke kamarnya dan menguncinya. 뭘 하는데? 야, 주호이! Di keesokan harinya, Juwon bahkan melewatkan sarapan bersama. Dia murung sepanjang hari dan kabar tentang kepergian Sanha dan Haejun sudah menyebar di sekolah. Teman-temannya mencoba menghibur, namun Juwon dengan ketus menjawab jika itu hanya berlaku untuk saudara kandung. Dan jawaban itu membuat semua orang terdiam. Haejun yang merasa bersalah, dia pun memaksa Sanha untuk memberikan sarapan kepada Juwon yang sedang marah. Awalnya Sanha menolak, namun Haejun mengingatkan jika kemarin Juwon sudah bersusah payah untuk datang ke Seoul hanya untuk menemui Sanha. Mendengar hal itu, Sanha akhirnya luluh dan segera mencari Juwon. Karena sudah mengenal Juwon dengan baik, Sanha berhasil menemukannya di sebuah salah satu kafe. Di sini Juwon mengungkapkan perasaannya karena selama ini dia hanya tinggal berdua dengan sang ayah. Dirinya tak pernah merasakan kehadiran seorang ibu. Kemudian datanglah mereka berdua di rumah Juwon yang membuat suasana menjadi hangat. Mendengar hal itu, Sanha pun terdiam. Kemudian dia berkata dengan berat hati jika dirinya akan berpamitan dan dia akan melakukan semua itu. Di sini Juwon tak kuasa menahan tangisnya. 혹시 못 오면 Sementara itu, Park Dal yang kebingungan apakah harus menemui Haejun malah hampir terkena bola yang meluncur ke arahnya. Beruntungnya, Haejun datang tepat waktu untuk menangkis bola itu. Mereka pun akhirnya duduk bersama dan memakan bekal tersebut. Di sini, dengan malu-malu Park Dal bertanya kepada Haejun tentang kepergiannya ke Amerika. Namun seperti biasa, Haejun yang tak peka hanya berpesan untuk melupakan Sanha. Mendengar hal itu, Park Dal hanya bisa pasrah, merasa selalu disalahpahami. Haejun pun berpamitan dengan senyuman manis, sementara Park Dal menangis karena harus melepaskan cinta pertamanya. Di rumah, Haejun memberikan banyak jajanan kepada Juwon sebagai tanda perpisahan. Juwon yang sudah pasrah hanya mengambil barang-barang yang dia simpan di kamarnya Haejun. Ayah Juwon meskipun terlihat kuat sebenarnya merasa sangat berat melepaskan kedua anak yang telah dia besarkan dengan penuh kasih sayang. Dengan mata berkaca-kaca, Haejun berjanji setelah lulus dia akan sukses dan kembali untuk menjaga ayah Juwon. Sanha pun menangis mengingat begitu banyak kenangan kebersamaan mereka. 봐줬어. 아이, 좀 우주. Juwon tak kuat untuk mengantar kedua kakaknya pergi. Dia hanya melihat dari kejauhan di saat mobil mereka melaju menjauh dari rumah. Suasana langsung terasa sepi dan Juwon akhirnya menangis di pelukan ayahnya.
Meskipun mereka masih berkomunikasi melalui grup online, kehadiran Sanha dan Haejun di rumah tetap tak tergantikan. Tahun demi tahun berlalu, setiap ulang tahun Juwon dirayakan dengan video call dari kedua kakaknya. Namun seiring waktu semua menjadi semakin sibuk dengan kehidupan masing-masing. Dan tak terasa 10 tahun pun berlalu. Ayah Juwon kini telah berubah. Park Dal sudah menjadi seorang pengacara dan Juwon membuka toko roti miliknya sendiri. Di suatu hari ketika Juwon akan pergi memetik ceri, dia mendapat kabar jika tokonya terlihat diintai oleh pria misterius. Di saat dia kembali ke tokonya, Juwon langsung memperingatkan pria itu agar tak macam-macam. Namun pria itu menutupi wajahnya dan malah memecahkan gelas. Ketika mencoba kabur, pria itu malah bertabrakan dengan Juwon yang membuat ceri yang dia petik berhamburan. Akhirnya mereka berdua pun dibawa ke kantor polisi. 너 사람 잘못 Terlihat pria itu masih menolak untuk membuka identitasnya. Dan hal itu membuat Juwon semakin kesal. Namun ketika identitasnya terungkap, semua orang pun terkejut. Karena ternyata pria itu adalah Haejun. Ayah Juwon yang awalnya marah langsung bergembira. Namun di sini Juwon bersikap dingin. Dia akan tetap menuntut karena mereka bukan lagi keluarga. 미수도 증명하기가 어려워도 Di tempat lain, Sanha juga telah kembali. Dia mendatangi toko Juwon, tetapi menemukan toko itu sudah berantakan. Dengan panik, Sanha pergi kantor polisi dan bertemu dengan Juwon, Haejun, dan para ayah. Para ayah begitu bahagia melihat kedua anak mereka kembali. Namun Juwon tetap dingin. Dia berkata kepada polisi jika mereka dulu pernah tinggal bersama. Namun itu sudah 10 tahun lalu. Dan sekarang mereka hanyalah orang asing. Sanha mencoba membela diri. Dia mengatakan jika dia terus menghubungi Juwon selama ini. Namun Juwon selalu mengabaikannya. Sementara Haejun mengaku belum pernah mengirim pesan karena dia baru saja menyelesaikan wamil dan bahkan gagal lulus kuliah. Haejun juga tak lagi bermain basket. Dalam masa libur wamilnya, Haejun selalu menyempatkan diri untuk diam-diam melihat kedai ayah Juwon. 농구도 그만뒀고. Park Dal datang membantu membereskan toko Juwon. Dia tersenyum di saat diberitahu jika Haejun telah kembali. Juwon yang masih kesal curhat kepada Park Dal. Dia sudah membayangkan jika mereka kembali akan terasa menyenangkan. Namun setelah mereka benar-benar kembali, rasanya aneh dan canggung. 냄새도 좀 다르고 이상하게 다른 사람 같아. 피 섞인 친척들도 오랜만에 만나면 다 어색해. Saat di rumah, suasana perlahan menjadi seperti dulu. Mereka makan bersama dan sudah bisa bersulang minum bir karena semuanya sudah dewasa. Tiba-tiba, Sanha dan Haejun mengungkapkan alasan sebenarnya mereka kembali. Yang ternyata hanya untuk merayakan ulang tahun Juwon. Dan mereka memutuskan untuk tinggal di rumah ini selamanya. Seperti dulu lagi. Para ayah sangat bahagia mendengar keputusan itu. Namun Juwon tetap dingin seperti biasa seolah tak peduli. Semua terasa berbeda setelah mendengar jika Sanha dan Haejun tak akan pergi lagi dan memutuskan untuk kembali tinggal di kota itu. Mereka bahkan berencana merayakan ulang tahun Juwon bersama. Namun Juwon hanya bersikap datar. Dia berkata jika dirinya sudah tak butuh perayaan seperti itu lagi. Semua sudah sibuk dengan hidup masing-masing dan Juwon seperti mati rasa. Kemudian dia pun pulang ke tempat tinggalnya bersama Park Dal. 어때? 무슨 일이래? 그냥 뭐 Namun kejutan terjadi. Ternyata kamar mereka bersebelahan dengan kamar Sanha dan Haejun. Sebuah kebetulan yang canggung. Bahkan Park Dal sampai berteriak kaget ketika melihat Haejun yang tak berpakaian dengan layak. Ternyata dua bujang itu sengaja menyewa kamar di sebelah Juwon. Sanha kini bekerja sebagai dokter residen baru di kota itu. Tak disangka dia satu tempat kerja dengan cinta pertama Juwon dan seorang rekan wanita yang usil. Sementara itu, para orang tua berkumpul dan membicarakan dua bujang yang sudah kembali. Terlihat ada yang sudah menjadi dokter, sementara yang lain malah jadi pengangguran. Pak polisi yang bijak memberikan ide bagaimana jika kedai ayah Juwon dipindahkan ke pusat kota. Di sana, Haejun bisa membantu. Ayah Juwon terlihat tertarik dengan ide tersebut. Apalagi dia teringat jika mereka memiliki dana darurat. Haejun dengan sedikit ragu datang ke toko roti Juwon. Di sini Juwon bertanya dengan nada dingin alasan Haejun kembali.
Namun Haejun hanya menjawab untuk menjaga ayah dan juga Juwon. Melihat Haejun berpakaian seperti pengangguran, Juwon memberikan kartu nama toko pakaian kepadanya dan berkata agar dirinya memperbaiki penampilannya. Meski terlihat marah, tindakan kecil itu menunjukkan jika Juwon masih peduli kepada Haejun. Di sisi lain, Haejun ternyata memiliki rencana besar. Dia ingin membuat restoran terbaik dan terbesar di kota ini untuk ayahnya. Sementara itu, Sanha yang sibuk dengan pekerjaannya tetap menyempatkan waktu untuk menemui Juwon. Ketika mereka bertemu di saat pulang kerja, Sanha mengucapkan selamat ulang tahun lebih awal. Namun, Juwon hanya menjawab jika dirinya sedang sibuk. Sanha langsung kembali ke rumah sakit setelah menyempatkan diri hanya untuk bertemu dengan Juwon. Di hari ulang tahunnya, keluarga sudah menyiapkan makanan spesial. Ayah dan yang lainnya duduk rapi menunggu Juwon, namun dia tak bisa dihubungi. Di saat semua hampir kecewa, akhirnya Juwon datang, meskipun dengan wajah dingin. Ketika lagu ulang tahun dinyanyikan, Juwon hanya meniup lilin tanpa berekspresi. Kemudian, di sini dia berkata jika dirinya sudah tak butuh semua ini. Juwon yang sudah menahan perasaan terlalu lama akhirnya membahas tentang Haejun yang tiba-tiba menghilang selama 5 tahun. Sang ayah bahkan sampai merendahkan diri untuk bertanya kepada ayah Haejun dan yang didapat hanya jawaban jika itu bukan urusannya lagi. Sanha yang tak tahan melihat Haejun terus disalahkan akhirnya membuka rahasia besar. Dia berkata jika Haejun mengalami cedera yang membuatnya tak bisa lagi main basket. Semua orang pun terdiam. Haejun yang merasa malu marah besar kepada Sanha karena membocorkan hal itu. Ayah Juwon yang mendengar hal ini sempat terkejut. Wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa bersalah. Dia menangis dan berkata seharusnya sang ayah tak mengirim Haejun ke Amerika. Singkat cerita, terlihat Juwon yang merasa patah hati karena mereka berdua tak menepati janji untuk kembali. Yang satu tak kembali setelah lulus dan yang satu bahkan tak pernah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di saat Sanha mengantar Juwon, dia mencoba menjelaskan alasan mengapa dirinya tak menepati janji. Namun Juwon sudah terlalu lelah menunggu. Dia tak peduli dengan alasan apapun. Sementara itu, Haejun yang merasa bersalah mendekati ayahnya. Sang ayah bertanya rasa sakit yang diderita oleh Haejun di waktu itu. Namun Haejun hanya tersenyum. Karena sekarang dia sudah baik-baik saja. Suasana haru perlahan melingkupi mereka, menunjukkan betapa kuatnya ikatan antara ayah dan anak pilihan ini. Juwon sebenarnya berencana mengadakan pesta ulang tahun kecil bersama Park Dal saja. Namun Sanha yang ingin ikut tentu saja ingin Haejun juga diajak. Dan kemudian tiba-tiba pesta kecil itu berubah menjadi ramai karena teman-teman SMA mereka mendengar kabar jika Haejun telah kembali. Bahkan mantan pacar Haejun pun datang bersama cinta pertama Juwon. Juwon yang sudah lelah dengan semua ini, dia pun kehilangan semangat. Apalagi Sanha tak kunjung datang. Ketika acara berakhir, Park Dal yang mabuk memerankan diri untuk meminta Haejun melihatnya. Karena dirinya tak terima dikatakan masih seperti 10 tahun yang lalu. Di keesokan harinya, Juwon menemukan kado dari Sanha yang berisi sepasang anting cantik. Untuk pertama kalinya, dia tersenyum cerah. Lalu, dia berterima kasih kepada Sanha. Di sisi lain, Park Dal dan Haejun bertemu kembali untuk makan bersama sesuai permintaan Park Dal di saat mabuk semalam. Di sisi lain, Sanha mencoba mengajak Juwon untuk makan malam. Namun Juwon masih bersikap dingin dan berkata jika dirinya sudah ada janji. Kemudian Sanha mendapat kabar dari adik kelasnya yang bernama Junho jika ada seorang pria yang sedang dekat dengan Juwon. Namun dia masih mencintai Juwon. Oleh karena itu, dia meminta restu Sanha untuk mendekati Juwon lagi. Dan ucapan itu terus terngiang-ngiang di kepala Sanha. Ketika jam kerjanya selesai, Sanha buru-buru mencari Juwon. Namun ponsel Juwon tertinggal dan toko rotinya sudah tutup. Namun beruntungnya Juwon kembali untuk mengambil ponselnya. Di sini Sanha melihat Juwon memakai anting pemberiannya. Kemudian dia dengan serius berkata, jika 10 tahun yang lalu dia sulit untuk mengungkapkan perasaannya. Namun kali ini dia sudah berani. Kemudian Sanha mengatakan perasaannya kepada Juwon.
좋아해. 이 말하러 오는데 10년 걸렸어. Setelah menyampaikan hal itu, dia pun langsung pamit pergi. Juwon hanya bisa terdiam dengan pernyataan tersebut. Dia bingung harus bersikap seperti apa. Dan sejak saat itu, Juwon mulai menghindari Sanha. Dan di setiap mereka bertemu, Juwon selalu kabur. 너 그냥 들어가. 야 인준. Di keesokan harinya, Haejun datang meminta makan kepada Juwon. Namun malah kena semprot karena perkataannya mengingatkan Juwon tentang pengakuan Sanha semalam. 왜 고백을 해 깻잎한테. 알았어 꺼내고 가. Di tempat lain, Bagdal mulai curiga dengan sikap kakak adik palsu itu. Dia pun langsung bertanya kepada Sanha apakah dia menyukai Juwon. Sanha yang biasanya tenang akhirnya tak bisa membantah lagi. Bagdal hanya menatapnya dengan wajah penuh penasaran. Sementara itu, Juwon terus-menerus melirik ponselnya menunggu telepon dari Sanha. Setelah seharian menunggu, akhirnya Sanha menelpon juga. Namun, percakapan mereka terasa sangat canggung. Hingga akhirnya panggilan itu ditutup dengan cepat. Bagdal yang melihat Juwon langsung menggoda temannya itu. Di rumah, suasana semakin ramai ketika nenek usil datang. Di sini, sang nenek mulai memberikan ide kenapa tak menikahkan Juwon saja. Siapa tahu sebentar lagi ayahnya Juwon tiada. Semua orang yang mendengar hal itu langsung terdiam. Sementara Haejun terlihat kesal. Ketika waktu makan bersama tiba, Juwon bingung harus bersikap seperti apa kepada Sanha. Namun, Juwon tetap santai, bahkan memanggil Sanha dengan sebutan opa, sambil tersenyum ceria. Tanpa diduga, Haejun tiba-tiba berkata bagaimana jika dirinya yang menikahi Juwon. Semua orang langsung kaget dengan pernyataan itu. Haejun pun menjelaskan jika Juwon menikah dengannya, mereka bisa menjadi keluarga seutuhnya. Ternyata sebelumnya Haejun ditelepon oleh seorang makelar yang meminta sertifikat keluarga untuk membangun gedung yang diinginkan oleh Haejun. Ayah Sanha yang mendengar hal ini menggoda Haejun. Apakah Haejun benar-benar menyukai Juwon? Dengan santai, Haejun menjawab jika dirinya menyukai Juwon. Di sisi lain, Sanha meminta Juwon untuk tak menganggap serius ucapan Haejun. Di sini, Sanha berkata kepada Juwon jika dia ingin memulai semuanya dari awal. Seolah mereka baru bertemu di usia 27 tahun ini dan memberinya kesempatan. Juwon hanya mematung mendengar hal itu membuat suasana semakin canggung. Ketika kembali ke rumah, suasana menjadi lebih serius. Ayah Sanha mendapat telepon dari mantan istrinya yang meminta Sanha untuk segera pulang, meskipun dia sudah diberikan cuti 1 bulan. Ayah Juwon mulai curiga dan ingin memastikan apakah Sanha berbohong kepada ibunya agar bisa pulang. Meskipun ibunya selalu bergantung kepada Sanha, tetap saja dalam kondisi tertentu dia sering menyalahkan Sanha atas semua penderitaan dalam hidupnya. Kemudian terlihat Sanha yang meminta kesempatan kepada Juwon, namun Juwon masih bersikap dingin. Di sisi lain, Haejun sedang dihukum membersihkan rumah oleh Juwon. Karena sebelumnya, Haejun curhat kepada temannya tentang pernikahan. Temannya yang sudah menikah menyarankan sebelum menikah biasanya ada pacaran dulu. Dan Haejun harus memegang tangan Juwon dan menciumnya. Namun Haejun langsung merasa jijik sendiri dan di saat Juwon mendengar kehebohan ini, dia pun malah menggoda Haejun untuk menciumnya. Lagi-lagi, Haejun merasa jijik. Setelah itu, Juwon meminta maaf kepada Haejun karena pernah mengatakan jika mereka bukan keluarga. Dia mengaku jika selama Haejun pergi, ayah selalu merindukannya. Sang ayah bahkan tak pernah mengusik kamar Haejun dan rutin membersihkannya. Namun, Juwon juga merasa wajar jika dia marah karena Haejun tak kembali selama 10 tahun. Sebagai permintaan maaf, Juwon berjanji akan memanggil Haejun dengan sebutan opa. Sementara itu, Haejun akhirnya menemui bibinya setelah 10 tahun. Mereka bertemu dengan penuh rasa haru. Haejun sempat ingin bertanya tentang ibunya, namun dia menahan diri. Di sini, bibinya tahu apa yang ingin ditanyakan. Haejun berkata jika dia sudah tak menantikan ibunya lagi. Namun ketika topik itu dibahas, Haejun tiba-tiba melihat sosok yang mirip ibunya. Dia pun terdiam dan menangis. Bagdal yang kebetulan melihat hal itu berjanji tak akan memberitahu Juwon. Namun dia meminta imbalan, yaitu menjadi kekasihnya. Dan hal itu membuat Haejun kaget.
Di rumah, ayah mulai menginterogasi Sanha tentang ibunya. Mereka ingin tahu apa saja yang telah dilakukan ibu kepada Sanha selama ini. Namun Sanha tetap memilih diam. Ketika sang ayah terlihat kesakitan, Sanha menyarankan agar pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Di keesokan harinya, Juwon menemani sang ayah dan di sana Sanha menyeret Juwon untuk diperiksa juga. Karena dia melihat Juwon tampak tak nyaman dengan lengannya. Dengan telaten, Sanha mengobati luka Juwon membuat Juwon perlahan mulai terpesona. Namun, perasaan itu langsung memudar ketika Juwon melihat Sanha digoda oleh seorang rekan kerja wanita. Juwon langsung cemburu, meskipun dia meyakinkan dirinya jika perasaan itu tak lebih dari cinta keluarga. Sanha dan Juwon kemudian bertemu untuk makan malam bersama. Namun Juwon langsung serius dan berkata jika dirinya tak ingin hubungan ini menjadi canggung. Juwon juga menolak memberikan kesempatan karena Sanha sudah dianggap sebagai kakaknya. Di tempat lain, ayah Juwon bertemu dengan ibu Haejun. Di saat sang ayah akan memberitahu Haejun, ibunya pun melarang karena sang ibu ingin melihat Haejun dari kejauhan saja. Ketika sang ayah memaksa, ibu Haejun berkata jika dirinya sudah menghilangkan nyawa seseorang. Mendengar hal itu, sang ayah pun langsung terdiam. Kembali ke Juwon dan Sanha. Setelah penolakan itu, hujan pun tiba-tiba turun. Mereka berteduh di sebuah lorong. Suasana terasa pas. Dan tiba-tiba Sanha mendekat lalu mencium Juwon. Setelah itu, Juwon menjelaskan alasan dia tak memberi kesempatan. Ternyata bukan karena perasaannya kepada Sanha, melainkan karena Juwon bingung bagaimana menjelaskan hubungan mereka kepada keluarga dan orang-orang di sekitar mereka. Mendengar hal itu, Sanha tersenyum penuh rasa lega. Sambil memeluk Juwon, dia berkata jika dirinya yang akan mengurus semuanya. Juwon yang masih bingung hanya terdiam. Sepulangnya ke rumah masing-masing, Juwon terus melamun. Sementara Sanha tak bisa menyembunyikan wajahnya yang memerah dari Haejun. Dengan canggung, mereka pun saling mengirim pesan singkat sepanjang malam. Di sisi lain, ayah yang masih terguncang akhirnya bercerita jika dirinya tak sengaja bertemu dengan ibu Haejun. Dia juga menyebutkan jika ibu Haejun pernah mengatakan sesuatu yang mengejutkan, yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Namun, ibu Haejun tak memberikan rincian lebih lanjut. Sang ayah juga mengungkapkan jika ibu Haejun kini telah membuka toko di Busan, dekat kota mereka. Dia hanya ingin melihat wajah Haejun sesekali dari kejauhan tak lebih. Sang ayah dengan penuh tekad akan mencoba untuk membujuknya agar mau bertemu dengan Haejun. Oleh karena itu, sang ayah mulai serius memikirkan rencana untuk membukakan restoran bagi Haejun agar dia bisa membanggakan dirinya di depan ibunya kelak. Dia juga meminta bantuan nenek usil untuk mencari gedung di pusat kota. Di keesokan harinya, Juwon dan Sanha berkencan dan menikmati makan siang bersama. Di saat sedang menikmati kencannya, tiba-tiba datang segerombolan rekan kerja Sanha dan para dokter yang usil. Salah satu dari mereka memiliki firasat jika Juwon dan Sanha adalah pasangan. Namun sempat diralat oleh yang lain jika mereka adalah keluarga. Setelah itu, Juwon memperingatkan Sanha agar lebih berhati-hati menjaga hubungan mereka agar tak terlalu jelas terlihat. Sementara itu, Haejun menghadiri kencan buta Parkdal. Di sini, Parkdal sengaja bertanda norak dan sukses membuat kencan buta itu kacau. Haejun sangat senang karena rencana itu berhasil. Namun tak sengaja, Haejun bertemu dengan seorang makelar gedung. Dalam perbincangan singkat mereka, Haejun baru menyadari jika dia membutuhkan saran tentang rencananya membeli gedung untuk sang ayah. Dia pun meminta pendapat Parkdal. Di sini, Parkdal menyarankan agar Haejun berbicara langsung dengan ayahnya terlebih dahulu. Dengan semangat, Haejun segera kembali untuk menemui sang ayah. Selang beberapa waktu, ketika dia sampai, semuanya tak berjalan seperti yang dia harapkan. Sebelumnya, Haejun dengan hati-hati menunjukkan buku tabungannya kepada sang ayah. Dan uang yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun dengan bekerja keras akan dia gunakan untuk membeli sebuah gedung bagi ayahnya. Namun, reaksi sang ayah di luar dugaan. Sang ayah langsung marah besar karena orang tua tak menginginkan imbalan dari anaknya.
Di sini Haejun pun meminta maaf dan mencoba menjelaskan jika itu bukan maksudnya. Namun sang ayah tetap tak mau menerima penjelasannya dan menyuruh Haejun untuk pergi. Park Dal yang merasa bersalah karena sarannya menimbulkan kejadian itu, dia pun meminta maaf. Namun Haejun berkata jika dirinya langsung membelikan gedung, keadaan pasti akan lebih buruk. Jadi hal ini bukanlah kesalahan Park Dal. Park Dal kembali memberikan saran agar Haejun mencoba meminta maaf lagi di keesokan harinya. Dan Park Dal juga mengatakan jika sang ayah bukan marah, melainkan dia merasa sayang. Di sini Haejun pun menyadari akan hal itu. Namun dia tak bisa menghilangkan perasaan jika dia bukan anak kandung ayah, sehingga selalu merasa perlu membalas budi. Di rumah sakit, Sanha yang sedang demam mencoba membuat janji dengan sang ayah untuk membicarakan sesuatu. Di sisi lain, Juwon diberitahu oleh Junho tentang kondisi Sanha. Kemudian di tempat lain, ayah Juwon juga mulai berkeluh kesah tentang sikap Haejun yang malah membuatnya marah. Setelah merenung, sang ayah menyadari jika dirinya kurang bijaksana dalam menghadapi Haejun. Dengan penuh kecemasan, Juwon mendatangi Sanha untuk merawatnya. Setelah merasa baikan, Sanha malah menempel kepada Juwon hingga pagi tiba. 찍은 사진 방에 있더라. Di pagi itu, ayah mengirimkan foto-foto Haejun sebagai model ke grup keluarga. Ternyata foto itu diberikan oleh ayah Sanha yang ingin memberikan angin segar kepada ayah Juwon. Sang ayah langsung merasa bangga melihat Haejun bahkan memajang foto-foto itu di kedai. Dan hal itu membuat para pelanggan bertambah banyak. Hubungan antara sang ayah dan Haejun perlahan mencair kembali. Namun di tengah kebahagiaan itu, Haejun tiba-tiba menerima pesan dari bibinya. Karena merasa tak tega, sang bibi akhirnya memberitahu lokasi ibu Haejun. Dengan hati yang berdebar, Haejun mendatangi lokasi tersebut. Dari kejauhan, dia melihat ibunya yang sedang tersenyum. Haejun hanya terdiam. Dia pun mengingat masa lalu di saat ibunya meninggalkan Haejun. Di sisi lain, Juwon dan Sanha yang akan berangkat untuk pergi makan malam melihat Haejun termenung di luar. Dengan penuh rasa perhatian, Juwon membantu menenangkan Haejun. Di sini, Haejun akhirnya bercerita jika dirinya telah melihat ibunya. Mendengar hal itu, Juwon dan Sanha setia menemani Haejun. Namun setelah memastikan Haejun sudah baikan, Juwon dan Sanha memutuskan untuk menemui ibu Haejun. Ketika mereka sampai, ternyata ayah Juwon juga berada di sana. Haejun yang berada di rumah, dia kedatangan ibu Sanha dan adiknya. Di sini, Haejun yang sendirian di rumah, dia pun merasa bingung menghadapi situasi tersebut. Sementara itu, Juwon yang sudah lama menahan emosinya akhirnya meluapkan kemarahannya kepada ibu Haejun. Karena ibu Haejun hanya memikirkan dirinya sendiri. Sementara Haejun hidup dengan rasa bersalah dan cibiran orang-orang karena dianggap menumpang. Ibu Haejun tak banyak bicara. Dengan perlahan, dia berlutut di depan mereka bertiga. Di sini, Juwon hanya bisa terdiam sambil menatap ibu Haejun. Kali ini, terlihat Kang Haejun yang merasa sangat canggung berhadapan dengan ibu dan adik Sanha. Sementara di tempat lain, ibu Haejun sedang disidang oleh Juwon. Di sini, Juwon yang sudah menahan emosi akhirnya meluapkan kemarahannya. Namun, di luar dugaan, ibu Haejun tiba-tiba berlutut. Dia berkata jika dirinya tak ingin Haejun menjadi seorang anak yang kehilangan arah karena sang ibu. Sanha yang ikut mendengar, dia memiliki pandangan yang berbeda dengan ibunya sendiri, yang selama ini hanya menyalahkan dirinya atas segala yang terjadi. Ketika Sanha kembali ke apartemen, Haejun melihat mereka yang datang bersamaan. Sanha panik takut rahasianya ketahuan. Namun Haejun tampak tak curiga sama sekali. Sanha kemudian memutuskan untuk menghadapi ibunya. Kali ini dia benar-benar sudah muak. Dan sebelum berhadapan langsung, dia menarik nafas dalam-dalam seolah mengumpulkan keberanian. Di saat mereka bertemu, ibunya langsung memaksa Sanha untuk kembali tinggal bersamanya. Namun Sanha dengan tegas berkata jika dirinya tak akan kembali. Ibunya yang tak terima, dia pun berkata jika di suatu hari nanti Sanha tak ada, dia tak akan peduli. Sanha yang sudah lelah dengan semua ini akhirnya melampiaskan emosinya. Dia berkata jika selama 10 tahun hidup bersama, dia hidup dalam ketakutan. Dan Sanha tak akan membiarkan dirinya terus seperti ini. Pertengkaran pun memuncak hingga ibunya menampar Sanha. Dengan air mata yang tertahan, Sanha meminta ibunya untuk pergi dan kembali ke Seoul bersama adik tirinya.
Setelah itu, Sanha tak sanggup untuk kembali ke apartemen. Dirinya hanya bisa berdiri di depan pintu Juwon, namun tak berani mengetuk. Di dalam rumah, Juwon dan Haejun sedang berharap cemas dengan pertemuan Sanha dan ibunya. Haejun mencoba mengalihkan kecemasan dengan bertanya tentang Park Dal yang belum juga pulang hingga larut malam. Juwon hanya menggoda Haejun. Namun, Haejun berkata jika Park Dal adalah teman Juwon, berarti dia juga adiknya. Terlihat, Sanha yang memutuskan untuk tidur di rumah sakit di malam itu. Juwon meminta Haejun untuk mengemas beberapa pakaian untuk Sanha. Namun, di saat mengambil pakaian, Haejun menemukan obat tidur di kamar Sanha. Dia pun langsung khawatir dan segera memberitahu ayah tentang kondisi Sanha. 사나도 조금이라도 편해지려고. Di sisi lain, Juwon menemui Sanha di rumah sakit. Keberadaan Juwon menjadi pelipur lara bagi Sanha yang sedang bersedih. Sementara itu, Park Dal yang sedang santai menikmati mie instan, tiba-tiba Haejun datang. Dia pun dengan segera membereskan kamar yang berantakan. Kemudian, mereka sempat berbincang sebentar. Di sisi lain, adik Sanha datang ke rumah sakit. Sang adik khawatir karena ibunya mengurung diri di hotel dan menyuruhnya pergi ke Seoul sendirian. Dia memohon kepada Sanha untuk tinggal bersama mereka lagi. Namun, Sanha dengan tegas menjawab jika dirinya hanyalah luka bagi sang ibu. Jadi, lebih baik ibu tak bersama Sanha. 계속 볼 때마다 엄마가 Sanha mengira jika semuanya sudah selesai. Namun, ibunya tiba-tiba datang ke rumah sakit. Kali ini, ibunya berkata jika semua ini adalah kesalahannya sendiri. Sanha yang hatinya lembut mulai merasa goyah. Namun, Juwon datang tepat waktu. Di sini, dengan keberanian yang jarang terlihat, Juwon menarik tangan Sanha dan berkata dengan tegas jika dulu dia membuang Sanha dan memberikannya kepada Juwon. Dan sekarang, Juwon tak akan membiarkan Sanha pergi lagi. Mereka pun meninggalkan ibu Sanha yang hanya bisa diam di tempat. Juwon selalu setia menemani Sanha di masa-masa sulitnya. Dan di suatu malam, Haejun berbicara serius dengan Sanha. Dia membawa obat tidur yang dia temukan di kamar Sanha. Awalnya, Sanha marah karena Haejun berani menggeledah kamar pribadinya. Namun, Haejun mengerti dengan apa yang dirasakan oleh Sanha. Dia menyuruh Sanha untuk tak menanggung semuanya seorang diri. Mendengar hal itu, tangis Sanha pun pecah. Dia menumpahkan semua kesedihan yang selama ini dia pendam. Haejun menghiburnya dan mereka pun minum bersama hingga mabuk. Di keesokan paginya, Juwon membangunkan mereka dengan panik karena hari ini adalah jadwal makan bersama para ayah. Meskipun masih setengah sadar, Sanha sempat menggoda Juwon dengan Haejun yang masih tertidur. 혜준이가 큰일 했나? Selang beberapa waktu, keluarga pilihan itu pun berkumpul lagi. Suasana hangat seperti dulu kembali terasa. Sanha memutuskan untuk bercerita tentang masa sulitnya selama ini. Namun, dia juga menegaskan jika kini dia benar-benar sudah baik-baik saja. Mereka juga mendapat kabar jika ibu Sanha telah kembali ke Seoul. Mendengar hal itu, Sanha merasa lega. Sanha kemudian menemui ibu Haejun, namun bukan untuk memaksanya bertemu Haejun. Dia ingin curhat. Melihat ibu Haejun berlutut kemarin membuatnya tersadar jika selama ini dia merasa seperti anak yang ditelantarkan. Namun dia juga menyadari jika Haejun tak pernah merasa benar-benar ditinggalkan. Ibu Haejun menenangkannya dengan lembut. 그거라도 있어야 될 만큼 절박했겠다. Sementara itu, Haejun mulai menyadari sesuatu. Di dalam mabuknya semalam, dia merasa seperti melihat Sanha dan Juwon bermesraan. Namun dia berpikir itu hanyalah mimpi. Ketika dia kehabisan minum, dia pun pergi ke rumah sebelah untuk mengambil cadangan. Namun apa yang dilihatnya sungguh membuatnya terkejut. Haejun terdiam melihat Juwon dan Sanha yang sedang bermesraan. Di sini, Sanha tanpa ragu langsung dengan percaya diri mengumumkan jika dirinya dan Juwon memang sudah berpacaran. Namun, Haejun langsung marah karena Juwon adalah adik mereka.
Bagaimana bisa Sanha seperti itu? Hejun merasa sedih dan marah karena dia merasa ditinggalkan lagi. Dalam pikirannya, jika Sanha dan Juwon bersatu, mereka akan benar-benar menjadi keluarga. Sedangkan dirinya akan sendiri dan tetap menjadi orang asing di antara mereka. Sanha yang juga marah membahas tentang Hejun yang masih mempermasalahkan hubungan keluarga mereka. Sanha akhirnya membiarkan Hejun pergi untuk menenangkan hatinya dan pikirannya terlebih dahulu. Di pagi harinya, Hejun masih terlihat marah. Di saat berolahraga, dia malah melihat Pakdal yang sedang diseruduk sepeda hingga mengalami cedera kaki. Dan Pakdal harus digips. Dan Hejun terpaksa bertemu lagi dengan Sanha dan Juwon di rumah sakit. Meskipun masih marah, Hejun memilih diam 1000 bahasa. Namun, di dalam hatinya, luka lama tentang hubungan keluarga kembali terbuka. Terutama karena ditinggalkan oleh ibunya dulu. Pakdal yang selalu penuh pengertian menguatkan Hejun dan berkata jika dirinya akan selalu berada di sisinya. 니는 말도 참 예쁘게 한다. Sementara itu, para ayah berkumpul untuk membahas anak-anak mereka. Ayah Sanha bercerita jika saat makan siang di rumah sakit dia bertemu dengan si cewek centil yang nampaknya memiliki hubungan khusus dengan anaknya. Ayah Juwon juga bergosip jika Juwon nampaknya juga memiliki kekasih karena terlihat mengobrol dengan seorang pria di kafe. Keduanya terlihat bangga dengan anak-anak mereka, meskipun mereka salah paham. Di rumah, Juwon mencoba mengambil hati Hejun dengan memasak menu spesial untuk kakaknya itu. Hejun akhirnya tersenyum sedikit. Namun, begitu Sanha datang, Hejun langsung mengajak Juwon pergi. Meskipun Hejun masih menentang hubungan Sanha dan Juwon, Juwon yang pandai mengambil hati kakaknya berhasil membuat Hejun sedikit lebih tenang. 맞다. 좋잖아. Namun Juwon tetap khawatir karena Hejun terlihat memiliki urusan lain di luar keluarga mereka. Setelah itu, Sanha mencoba menenangkan Juwon dengan berkata, jika Hejun sudah dewasa, jadi jangan terlalu dipusingkan. Namun, lagi-lagi ketika Sanha dan Juwon sedang bermesraan, Hejun datang dengan wajah datar memergoki mereka. Kali ini, dia meminta ketiganya untuk berkumpul. Hejun membuat surat perjanjian sebagai kakak Juwon yang berisi aturan jika mereka harus memanggilnya Hyungnim. Sanha yang kesal, dia pun merobek surat itu di depan Hejun. Namun, Sanha yang lebih membutuhkan, dia pun akhirnya membujuk Hejun. Hingga akhirnya, mereka pun saling tertawa seperti biasa lagi. 잘할게. 아 왜요 형님? 진짜. 네 잘할게. Hejun yang sering sibuk karena setiap hari dia melihat ibunya dari kejauhan, namun kali ini ibunya melihatnya juga. Pertemuan yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Hejun akhirnya terjadi. Setelah 20 tahun lamanya, dia akhirnya bisa berbicara dengan ibunya. Hejun langsung menangis dan bertanya mengapa sang ibu tak pernah menemui dirinya selama ini. Ibunya tak berkata banyak. Mendengar hal itu, Hejun pun memutuskan untuk tak akan datang lagi ke tempat ibunya. Namun, meskipun dia sudah berkata seperti itu, dia tetap datang untuk menemui sang ibu. Karena sebelumnya, dia mendapat saran dari Pakdal. Sang ibu akhirnya bercerita. Dia mengaku jika dia pernah secara tak sengaja menghilangkan nyawa seseorang, yang membuatnya harus menjalani hukuman penjara dalam waktu yang cukup lama. Karena itulah dia lebih memilih untuk menjauh dari Hejun. Dan di saat dia melihat Hejun bahagia bersama teman-temannya, sang ibu merasa tak percaya diri. Mendengar hal itu, Hejun tak terima. Kenapa dirinya harus ditinggalkan? Kenapa sang ibu tak pernah mencoba untuk menjelaskannya? Tak lama, ayah Juwon datang. Dan Hejun semakin merasa kecewa karena ternyata ayahnya sudah lama tahu tentang keberadaan ibunya. Di sini Hejun yang merasa dibodohi, dia pun hanya bisa menangis. Namun akhirnya hubungan Hejun dan ibunya mulai membaik. Sang ibu diundang makan bersama dengan keluarga besar. Juwon dan Sanha berpura-pura jika ini adalah pertemuan pertama mereka dengan ibu Hejun. Suasana makan malam terasa hangat karena mereka berkumpul bersama. Kemudian Juwon mengusulkan bagaimana jika ibu Hejun tinggal bersama mereka. Singkat cerita, terlihat Hejun yang menghabiskan waktu bersama ibunya. Dirinya bahkan tidur di rumah ibunya di malam itu. Sementara itu, Sanha dan Juwon yang hanya berdua di rumah mulai merasa canggung.
pikiran aneh mulai muncul di kepala mereka hingga membuat suasana menjadi kaku. Di tempat lain, Haejun sedang mengantarkan Pakdal untuk melepas gips di rumah sakit. Ketika mereka bertemu si cewek centil, Haejun langsung merasa tak nyaman. Pakdal yang tak kalah kompetitif langsung berkata, jika dirinya dan Haejun akan makan malam hari ini, besok atau kapanpun. Jadi tak ada waktu untuk si cewek centil itu. Haejun hanya bisa menurut sambil berterima kasih karena Pakdal berhasil menyelamatkannya dari situasi canggung tersebut. Dan di momen itu membuat Pakdal memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Karena yang dia sukai selama ini bukanlah Sanha, melainkan Haejun. Pakdal yang terlalu malu akhirnya segera kabur dari tempat itu. Kini momen yang mendebarkan pun tiba. Juwon dan Sanha akan berterus terang kepada para ayah tentang hubungan mereka. Haejun yang sudah lebih tenang menyemangati mereka dan berjanji akan menjadi penengah jika terjadi konflik. Namun sebelum mereka sempat berbicara, para ayah sudah salah paham dan mulai membahas si cewek centil dan mantan gebetannya Juwon dulu. Kemudian Sanha dan Juwon berdiri sambil bergandengan tangan. Di sini mereka mengumumkan jika sekarang mereka sudah berpacaran. 사겨요. Ayah Juwon terlihat termenung setelah mendengar pengumuman jika Juwon dan Sanha resmi berpacaran. Namun ayah Sanha justru tersenyum lega. Dia dengan antusias menyetujui hubungan mereka. Sayangnya ayah Juwon merasa berbeda. Dia menolak hubungan itu dengan penuh kekhawatiran. Tak jauh berbeda dengan reaksi Haejun di saat pertama kali mengetahui hubungan mereka. Di sisi lain, Haejun mencoba meyakinkan ibunya untuk tinggal bersamanya. Namun ibunya menolak. Dia mengatakan jika dia sudah terbiasa hidup sendiri. Kali ini Haejun tak mau ditipu lagi. Dengan tegas dia berkata harus tinggal bersama. Setelah itu Haejun menemui Pakdal yang terlihat salah tingkah. Dengan wajah yang serius, Haejun bertanya kenapa Pakdal baru menyatakan perasaannya setelah 10 tahun. Pakdal yang bingung hanya menjawab jika hal itu terucap begitu saja. Karena Pakdal menyatakan perasaannya secara spontan, Haejun pun menolaknya. 따주세요. Sementara itu, Juwon menelpon ayahnya bukan untuk meminta restu, namun untuk meminta maaf atas semua kekacauan yang terjadi. Sanha di sisi lain mencoba menghadapi ayah Juwon dengan sungguh-sungguh. Dia meminta restu dan berjanji tak akan menyakiti Juwon. Namun ayah Juwon tetap pada pendiriannya. Dia masih menolak hubungan mereka. Sanha dengan gaya yang sok-sokannya mencoba memberikan kejutan kepada Juwon. Namun karena refleks, Juwon malah tak sengaja melukai Sanha. Meskipun begitu, Sanha tetap mengumumkan hubungan mereka kepada orang-orang terdekatnya. Junho yang masih berharap kepada Juwon tak percaya mendengar kabar itu. Dia hanya bisa menatap kosong menyadari jika Juwon telah memilih orang lain. 한가해? 우리 다쳐. Di tengah semua kekacauan itu, Haejun akhirnya memutuskan untuk mengejar impiannya kembali, yaitu bermain basket. Temannya sangat senang mendengar kabar itu. Namun mereka juga membahas Pakdal yang hidupnya terasa berat karena ibunya sering membuat keributan. Meskipun sudah menjadi pengacara, dia lebih memilih tinggal di desa daripada kota. Oleh karena itu, Pakdal sering dikirim ke berbagai kencan buta oleh ibunya. Mendengar cerita tersebut, Haejun mulai kepikiran tentang banyak hal. 그러고 보면 아까 보긴 멀쩡해 보여도 저 선배 좋아해요. Di rumah sakit, ayah Juwon datang dengan wajah tegang karena khawatir kepada Sanha. Meskipun dia tak mau mengakuinya. Ketika ayah Sanha tiba, ayah Juwon buru-buru pergi dengan alasan yang tak jelas. Selang beberapa waktu, di saat ayah Juwon keluar dari kedainya, dia tak sengaja menabrak ibu Haejun hingga menjadi adegan yang romantis. Keduanya terdiam, dan suasana menjadi canggung. Sementara itu, ibu Pakdal datang lagi, kali ini dengan amarah. Dia memarahi Pakdal karena terus mengacaukan kencan buta yang sudah dia atur. Namun, Pakdal yang sudah lelah langsung menangis. Dia sedih karena cintanya ditolak. Selama ini,
ibunya juga tak pernah menghargainya. Oleh karena itu, dia memendam perasaan suka selama 10 tahun dan sekarang ditolak. Tak lama kemudian, Ibu Sana muncul di hadapan Juwon. Tanpa basa-basi, dia meminta Juwon untuk putus dengan Sanha. Dia meracuni pikiran Juwon dengan berkata jika hubungan mereka bukanlah cinta, melainkan karena mereka sudah melalui banyak masalah bersama. Lebih baik Sanha bersama wanita yang tak tahu masa lalunya. Jika Sanha terus bersama Juwon, dia akan kehilangan ibunya karena dia dan Juwon tak mungkin menjadi keluarga. Dan kata-kata itu membuat Juwon sangat terguncang, hingga dirinya jatuh sakit dan demam. Sanha langsung merawat Juwon dengan penuh perhatian, sementara dia sendiri memutuskan untuk berhadapan dengan ibunya. Dengan suara yang penuh emosi, Sanha meluapkan perasaannya. Karena sebenarnya dia tak membenci sang ibu. Dia hanya benci melihat sang ibu terpuruk. Dan selama ini dia sok dewasa dan sok kuat, namun dia juga terluka. Di balik pintu itu, Ibu Sanha yang mendengar semuanya ikut menangis. Kata-kata Sanha menyentuh hatinya. 우리 같이 좀 살자고. 진작 말할까, 엄마? 우리 같이. Di dalam kafe, karena Juwon masih tak enak badan, Haejun menggantikannya menjaga kedai. Pak Dal datang untuk mengambil barangnya dan berterima kasih kepada Haejun karena telah menolaknya dengan lembut. 신경 써주셔서 감사해요. Sementara itu, Juwon yang duduk di depan kedainya tiba-tiba bertanya kepada ayahnya tentang arti cinta. Sang ayah berkata jika dulu saat bersama ibu Juwon dia tahu tak bisa hidup tanpanya. Dan kata-kata itu membuat Juwon tersentak. Dirinya tiba-tiba merasa lega, menyadari jika perasaannya kepada Sanha benar-benar cinta. Sanha juga tak bisa hidup tanpanya, dan Juwon tak bisa hidup tanpa Sanha. Dengan perasaan riang, Juwon langsung pergi menjemput Sanha. Di sini, dia menyatakan cintanya dengan penuh semangat di tengah kerumunan orang. 사랑해. Haejun akhirnya memutuskan untuk mengelola sebuah akademi basket di dekat sekolah lamanya. Keputusan itu membuat ibunya begitu senang, dan dia yakin jika ayah Juwon juga pasti akan bangga. Ternyata tujuan ayah dan ibu Haejun bertemu adalah karena ibu Haejun ingin menanyakan rumah di daerah tersebut agar bisa tinggal bersama Haejun. Namun, diam-diam Haejun tersenyum sendiri seperti dia mempunyai niat terselubung. Di sisi lain, Sanha baru saja kembali dari Seoul dan kembali menghadap ayah Juwon. Dengan serius, dia bercerita jika selama 10 tahun dia menahan diri. Sanha ingin kembali hanya ketika dia benar-benar dewasa dan pulih dari rasa sakit di hidupnya. Jadi sang ayah tak perlu mengkhawatirkannya. Dia dan Juwon akan hidup normal seperti orang lain. Mendengar ketulusan itu, akhirnya ayah Juwon luluh. Dia memberikan restunya untuk hubungan Sanha dan juga Juwon. 아니요. 국수 한 그릇 먹고 가. 네. Kini, para ayah bertemu dan berbagi kabar bahagia. Ayah Juwon memberitahu jika dia akhirnya merestui hubungan anak-anak mereka. Ayah Sanha yang jahil mulai menggoda ayah Juwon, bahkan sampai mempraktekkan bagaimana ayah Juwon bertemu dengan ibu Haejun. Ayah Juwon hanya bisa kelabakan dengan godaan tersebut. 그래. 저 생각해보니까 나도 뭐 그냥 Sementara itu, Haejun dan Juwon mulai menjodohkan ayah dan ibu mereka. Mereka mencari berbagai ide untuk mendekatkan keduanya. Namun, di tengah perencanaan mereka, Pak Dal tiba-tiba datang membawa teman kencannya. Haejun mulai melirik pria tersebut, yang ternyata tak kalah tampan. Tak lama, Sanha datang dengan ide unik. Dia tahu jika pria baru itu adalah pasiennya yang juga seorang pemain basket. Sanha mengusulkan pertandingan basket 2 lawan 2. Selang beberapa waktu, pertandingan itu pun berlangsung seru. Haejun dan Sanha akhirnya keluar sebagai pemenang. Setelah pertandingan, Haejun tiba-tiba meminta izin untuk membawa Pak Dal pergi. Usaha teman-teman mereka akhirnya berhasil. Kini, Pak Dal dan Haejun hanya berdua. Pak Dal dengan raut wajah gugup memutuskan untuk berbicara lebih dulu. Dia mengakui jika sejak SMA dia sudah menyukai Haejun, dan dia adalah cinta pertamanya. Dan sampai sekarang dia pun masih menyukainya.
tatapan Hejun menjadi lembut dan intens. Setelah mendengar pengakuan panjang lebar itu, Hejun tiba-tiba mengajak Park Dal untuk berpacaran karena dirinya tak bisa menganggap Park Dal sebagai adiknya lagi. Akhir-akhir ini dia sering memikirkan Park Dal di tengah malam. Mendengar hal itu, Park Dal hanya tersenyum dan tak bisa menolak. Namun, pasangan baru ini masih malu-malu di saat bertemu. Di sisi lain, ayah Sana masih menggoda ayah Juwon yang membuatnya kesal. Ibu Hejun yang selalu merasa bersalah atas masa lalunya meminta agar dirinya dan ayah Juwon tak dikusipkan lebih jauh. Di sisi lain, Hejun meminta saran dari nenek centil tentang bagaimana cara membuat ayah dan ibunya menikah. Sementara itu, ayah Sanha menelpon mantan istrinya untuk memberitahu jika Sanha sedang berpacaran. Dia juga menyebut jika ada rencana menikah, mereka akan berkonsultasi dengannya sebagai ibu Sanha. Namun, mantan istrinya masih ketus. Ayah Sanha hanya berkata dia selalu mendoakan yang terbaik untuknya, karena sekarang waktunya ibu Sanha untuk bahagia. Singkat cerita, ibu Hejun menemui ayah Juwon. Di sini dia berkata jika dirinya ingin belajar merawat seorang putri. Dia juga ingin belajar memasak. Ayah Juwon yang awalnya hanya terdiam akhirnya berkata jika sejak pertama kali bertemu dengannya, dia sudah menyukainya. Kini semua anak-anak sibuk merombak rumah untuk menyambut pernikahan ayah Juwon dan ibu Hejun. Sementara itu, ayah Sana mencoba ikut berbagai kelas seperti mendaki gunung dan menyanyi. Namun, dia menyerah terlalu cepat. Dan hal itu membuat semua orang menertawakannya. 아니 산이 그럼 너 케이크 아니 나 진짜 잘하잖아. Hari-hari pun berlalu. Sanha akhirnya memutuskan untuk mengantarkan adik dirinya ke luar negeri bersama ibunya. Meskipun awalnya enggan, Sanha merasa itu adalah tanggung jawabnya. Selang beberapa waktu, Juwon yang merasa rindu karena Sanha pergi menjadi kesal karena Sanha tak bisa dihubungi. Namun ketika dia ke kamar Hejun untuk mengambil cincin, tiba-tiba Sanha muncul di hadapannya. Dengan rindu yang telah lama mereka pendam, mereka akhirnya saling melepas rasa itu. Hari pernikahan pun tiba. Semua orang sibuk berdandan. Namun Juwon tiba-tiba menghilang. Hejun yang panik kembali ke rumah dengan terburu-buru. Namun di sana dia malah menemukan Sanha dan Juwon yang sedang berduaan. Hejun langsung murka karena dia sudah bisa menebak apa yang terjadi semalam antara mereka berdua. 형님 내 양보 줘 있어 Namun suasana pernikahan tetap berlangsung penuh haru. Ayah Sana mempersembahkan sebuah lagu cinta untuk kedua mempelai. Semua orang merasa terharu melihat perjalanan panjang keluarga pilihan ini. Hingga akhirnya, film pun selesai. 난 내가 가진 그럴게요